Cerita dimulai ketika karakter utama kita sedang berjalan pulang. Dia bernama Shina Kazuya. Dia melihat orang-orang berlarian keluar dari sebuah toko dengan sangat panik. Dan dua gadis terjatuh tepat di sampingnya. Di sana terdapat pencuri yang mengayunkan pisaunya dan mulai berlari ke arah para gadis tersebut. Alih-alih meninggalkan mereka, Shina di sini malah berlari ke arah para pencuri itu untuk menyelamatkan mereka. Ia berteriak kepada para gadis agar melarikan diri sekarang juga. Tetapi sebelum ia menyadarinya, ia mulai berdarah dan membuat si pencuri itu melarikan diri ketakutan. Dan yap, di saat-saat terakhirnya, Shina merasa bahagia karena telah menyelamatkan kedua gadis itu, meskipun ia berharap mereka tidak menangis. Dan kesadarannya pun di sini mulai pudar. Kemudian dia pun meninggoy. Dan yaps, anime ini berjudul Tensei Gizoku no Isekai Boukenroku season ke-1-nya. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kalau kalian tekan tombol like dan komen di bawah serta subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih juga buat kalian yang udah nyawer dan yang udah menjadi member di channel ini. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Tetapi anehnya, ketika dia membuka matanya lagi, tiba-tiba dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan misterius. Seorang pelayan di sini mulai menangis dan memanggilnya Kain. Sontak hal itu membuatnya bingung. Lalu seorang wanita dengan dada besar datang memeluk Kain. Dia juga bertanya apakah dia masih mengingat sosok ibunya ini. Semua kejadian ini tidak terasa masuk akal bagi Kain, tetapi saat ia menatap cermin, dia bertanya-tanya siapa gerangan dirinya ini. Ternyata setelah diketahui, Kain telah koma selama 1 minggu penuh. Awalnya si pelayan mengira kalau demamnya telah mempengaruhi ingatan dari Kain. Lalu ibunya pun di sini menyuruh Sylvia menyiapkan sup untuk Kain. Dan setelah mereka keluar dari ruangan, Kain di sini masih tidak tahu bagaimana ia bisa menjadi seorang anak kecil di dunia yang asing ini. Kain pun di sini mulai bertanya-tanya lagi apakah dirinya adalah seorang protagonis anime yang berada di dunia isekai seperti di dalam novel. Tanpa membuang waktu, dia pun mulai memeriksa seluruh kamarnya sambil berharap menemukan senjata super kuat, tetapi ternyata tidak ada satupun selain stik cilor yang belum matang di bawah celananya. Diam! A few moments later. Melihat kejadian itu, Sylvia mengira kalau Kain mengompol, tetapi Kain di sini menangis karena mulai merasa telah kehilangan kejantanannya. Setelah mengobrol cukup banyak dengan Sylvia, Kain di sini mendapatkan semua informasi yang dia inginkan, dan namanya saat ini ternyata adalah Kain von Silford. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, anak dari Garm dan Sarah. Dia juga mempunyai kakak perempuan bernama Riani. Namun Garm di sini adalah seorang bangsawan kelas atas dan memiliki istri pertama Maria yang telah memberinya 2 anak juga yang lebih tua. Ayahnya merupakan bangsawan kelas Margrave berpangkat tinggi dan memimpin pasukan untuk melindungi perbatasan kerajaan dari hutan yang dipenuhi oleh banyak monster. Mendengar itu, Kain merasa sangat senang karena ada monster dan sihir di dunia ini seperti di dalam novel. Apalagi di sini terdapat pekerjaan impiannya, yaitu para petualang. Hal itu membuat Kain langsung sangat bersemangat akan menjelajahi dunia ini. Sylvia di sini berjanji kepada Kain kalau dia akan mengajari sihir asalkan dia bisa belajar membaca, dan tanpa banyak cincong, Kain pun di sini langsung mulai belajar. Akhirnya setelah mengetahui tentang sihir, Kain merasa kalau dia ingin menjalani hidupnya dengan baik di dunia ini, karena di dunia sebelumnya ia tinggal sebatang kara yang membuatnya tidak memiliki siapapun untuk bisa dirindukan. Dan hanya dalam beberapa hari saja, Garm di sini mengetahui kalau putranya sudah bisa menulis dan berhitung. Istrinya berpikir kalau putranya adalah seorang jenius sejati, tetapi Kain di sini malah memuji Sylvia sebagai pelayan terbaik yang sudah mengajarinya. Padahal berkat ingatannya dulu, Kain di sini bisa dengan mudah untuk mempelajari semua itu. Tetapi dia juga memperingatkan bahwa Kain tidak akan bisa menggunakan sihir sampai ia dibaptis pada usia 5 tahun di gereja. Tetapi Kain di sini mulai sadar bahwa dia sudah bisa menggunakan sihir dan telah mencapai impian para otaku atau wibu. Wibu! Padahal dia belum dibaptis sama sekali. Di saat itu, Riani menyelinap ke kamarnya dan mengatakan bahwa dia telah menemukan semua rahasia Kain. Awalnya Kain kaget kalau kakaknya sudah mengetahui dia telah bisa menggunakan sihir, tetapi ternyata dia mengatakan hal yang lain. Jadi Kain pun di sini senang kalau rahasianya masih bisa terjaga.
Sejak saat itu, Riani pun di sini mulai mengajari Kain tentang dunia luar juga dan tentang petualang pertama yang mendirikan kerajaan ini yang bernama Yuya. Mendengar itu, Kain di sini sedikit curiga kalau Yuya adalah seorang reinkarnator juga. Namun saat ini dia ingin mengabaikannya saja. Setelah belajar tentang berbagai keajaiban di dunia ini, Kain di sini tidak sabar menunggu 2 tahun lagi hingga hari pembaptisan akhirnya tiba. Ini adalah kali pertama Kain keluar dari rumah yang membuatnya terpesona saat menyaksikan dunia yang tampak seperti zaman dahulu. Karena rasa penasarannya juga terhadap berkah para dewa, ia meminta saudara perempuannya untuk memperlihatkan statusnya. Setelah ditunjukkan, Kain di sini merasa terkesima karena melihat berbagai statistik yang terpampang. Namun dia juga menyadari bahwa saudara perempuannya memiliki status brokon, alias dia menyukai adiknya sendiri. Ayah mereka di sini kemudian menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan memiliki tingkatan yang berbeda. Setiap perlindungan sihir akan diberikan pada level 1 hingga level 5 yang paling maksimal, yang mana para dewa akan menetapkan untuk mengukur keahlian seseorang di bidang tertentu saat pembaptisan saat ini. Mereka kemudian di sini menuju gereja agar Kain dapat menerima pembaptisannya. Di saat pendeta mulai melaksanakan upacara pembaptisan, tiba-tiba pilar-pilar para dewa mulai memancarkan cahaya yang sangat terang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu Kain ternyata diangkut untuk bertemu dengan 7 dewa. Mereka menyambut Kain dengan menggunakan nama aslinya Sina Kazuya yang membuat Kain merasa bingung. Zenim, dewa penciptaan, memperkenalkan dirinya. Kain sempat mengira kalau Zenim adalah sosok Santa Claus yang ada di dunianya. Namun siapa sangka Zenim di sini memberitahu Kain bahwa dia dapat mendengar semua yang Kain pikirkan. Lalu ia pun melanjutkan pembicaraan mengenai reinkarnasinya. Ternyata kematian Kain terjadi secara tiba-tiba karena sebenarnya meskipun ia tidak berhasil menghentikan penjahat tersebut, penjahat itu akan tetap terjatuh dan orang-orang di sekitarnya akan menahannya. Pada dasarnya, Kain hanyalah seorang pemuda biasa yang dianggap tidak berguna dan pergi ke isekai secara tidak sengaja. Dewi reinkarnasi ini pun meminta maaf atas kesan yang mungkin terdengar keras. Namun karena Kain menemui ajalnya saat melakukan perbuatan baik, para dewa di sini memutuskan untuk mereinkarnasikannya agar kehidupannya Kain di dunia ini terus berlanjut. Meskipun begitu, Kain di sini sama sekali tidak merasa kesal kepada para dewa. Bagaimanapun juga, ia telah bereinkarnasi ke dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kini dapat menggunakan sihir yang selama ini merupakan salah satu impian otakunya. Dewa sihir yang bernama Reno di sini memberikan perlindungan sihir kepada Kain karena telah bekerja keras. Dan begitu juga dengan Zenim, dewa perang, dewa teknologi, dewa perdagangan, dewa bumi, yang memberikan Kain perlindungan mereka juga supaya Kain bisa bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang luar biasa di dunia ini. Zenim di sini memberitahu bahwa jendela statusnya akan menampilkan efek dari semua perlindungan para dewa di sini. Setelah kembali, Garm di sini meminta Kain untuk memperlihatkan jendela statusnya. Tetapi Kain di sini merasa ada firasat buruk, lalu dia berlari ke kamar mandi untuk memeriksa statusnya terlebih dahulu sebelum menunjukkan kepada mereka. Dan benar saja, Kain di sini sangat terkejut karena setiap perlindungan yang dimilikinya berada di level 10. Yang berarti kekuatannya 2 kali lipat lebih tinggi dari level tertinggi di dunia ini. Kain di sini sadar bahwa dia harus menyembunyikan semua ini, lalu dia pun menemukan kemampuan rahasia yang diberikan kepadanya yang bernama penyembunyian status. Akhirnya dia menggunakan kekuatan itu untuk menyembunyikan statusnya. Dan saat makan malam, mereka di sini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kain. Garm di sini bertanya apakah mereka akhirnya boleh melihat jendela statusnya. Karena sudah disembunyikan, Kain pun dengan pede memperlihatkannya di hadapan semua orang. Tetapi siapa sangka semua orang di sini terkejut karena tidak percaya. Kain telah menerima perlindungan dari ke-7 dewa dan memiliki kekuatan sihir lebih dari 340.000. Padahal usianya baru saja menginjak 5 tahun, namun ia lebih kuat dibandingkan sebagian besar penyihir terkuat di negeri ini. Hal ini membuat ayahnya sedikit panik dan meminta Kain berjanji untuk merahasiakan statistiknya. Jadi Kain pun di sini menyetujui untuk tidak memperlihatkan statusnya kepada siapapun. Selanjutnya, Kain di sini melihat buku catatan tentang sihir pemanggilan di hadapannya.
Karena penasaran, dia pun langsung mencoba sihir pemanggilan pertama untuk mendapatkan hewan lucu. Tetapi yang muncul justru seekor monster raksasa dari dalam lingkaran tersebut. Kakaknya dan seseorang bernama Parma berteriak ketakutan saat melihat monster itu, persis seperti kejadian terakhir yang dia ingat sebelum meninggoy. Namun kali ini Kain di sini berjanji bahwa semuanya akan berbeda. Ia pun langsung berlari untuk menghadang monster itu, tetapi makhluk tersebut meninju dan menghantam perut Kain dengan sangat keras. Meskipun merasakan sakit yang luar biasa, Kain di sini bertekad tidak akan lagi membiarkan orang-orang yang dia sayangi menangis. Jadi dia pun mencoba dengan sekuat tenaga dan mengembalikan monster itu ke dalam lingkaran sihir. Kain di sini kelelahan dan merasa dirinya terluka parah. Di saat itu dia melihat sepasang telinga kucing yang berbulu lembut di hadapannya. Ia berharap bisa menyentuhnya sekali lagi. Namun setelah beberapa saat, Kain terbangun dan menyadari bahwa dirinya tidak terluka sama sekali. Kali ini orang-orang yang coba dia lindungi tidak menangis, tetapi mereka di sini mulai tersenyum karena Kain baik-baik saja. Di sini Kain mulai menyadari bahwa kekuatannya benar-benar bisa digunakan untuk menyelamatkan banyak orang. Dan pada upacara ulang tahunnya, ayahnya di sini bertanya-tanya tentang cita-cita Kain di masa depan di hadapan semua orang. Kain pun di sini mengatakan dengan lantang kepada semua orang kalau dia ingin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru negeri dan membantu semua orang yang membutuhkan. Jadi dia pun di sini memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Mendengar tekad dari suara Kain, Garm di sini berjanji akan menyewa guru pribadi untuknya. Di sisi lain, para dewa di sini mulai memperhatikan tingkah laku Kain. Awalnya, salah satu dewa mengkhawatirkan kalau Kain akan menjadi begitu kuat di dunia ini, tetapi Zenim di sini mengatakan kalau Kain harus menjadi yang terkuat di usianya yang 16 tahun karena mereka di sini membutuhkan kekuatannya. Kemudian, di saat Kain sedang membayangkan sosok gurunya seperti apa, akhirnya para gurunya pun telah tiba di sini. Kain di sini begitu bersemangat hingga ia berlari ke jendela dan tanpa sengaja berteleportasi keluar. Dia jatuh dengan posisi yang sangat-sangat menguntungkan. Kain pun di sini meminta maaf atas kecelakaan tersebut. Ternyata mereka berdua adalah guru Kain yang bernama Mili dan Nina. Ketika masuk, mereka pun di sini memperkenalkan diri kepada ayah Kain. Namun Kain di sini secara tidak sengaja memperhatikan mereka bahwa Nina adalah sosok ras elf. Garm di sini berkata kepada mereka supaya tidak terlalu formal dan Kain di sini meminta agar mereka berbicara seperti teman sebaya. Mendengar itu, Mili pun di sini sangat antusias untuk mulai mengajar dan pelajaran pun segera dimulai. Di area latihan, Kain di sini menunjukkan kemampuan pedangnya yang sangat luar biasa. Tetapi untuk menguji kemampuannya, Mili di sini meminta melakukan duel latihan bersama Kain. Lalu Mili di sini sangat kewalahan dengan kekuatan Kain yang baru 5 tahun meskipun saat ini dirinya adalah seorang petualang ranking D. Nina pun di sini bertanya apakah Kain menerima berkat dari Dewa Perang dan Kain di sini mengiyakannya walaupun seharusnya hal itu menjadi rahasia. Setelah itu karena Mili kelelahan, Nina pun akan mengajari Kain sihir. Nina mengatakan bahwa dirinya memiliki perlindungan sihir level 3. Namun yang mengejutkan Nina adalah Kain ternyata sudah menguasai semua dasar-dasar sihir. Hal itu membuat mereka berdua terkejut lagi. Kain pun di sini mengungkapkan bahwa dia juga telah menerima perlindungan dari Dewa Sihir, sehingga Mili khawatir kalau mereka tidak akan mampu mengajari Kain apapun karena Kain sangatlah jenius. Lalu Kain pun di sini mengeluarkan sebuah handuk dari item boxnya. Dan mereka di sini lagi-lagi terkejut karena Kain bisa melakukan hal yang sangat di luar Nurul seperti mempunyai item box seperti itu. Karena kekuatan Kain sangatlah luar biasa, jadi mereka di sini menyarankan agar Kain bisa belajar di luar mansion. Karena jika berlatih di sini, mansion ini mungkin akan hancur oleh kekuatannya. Setelah itu mereka meminta izin kepada ayahnya Garm untuk belajar di luar. Karena sebelumnya Kain tidak pernah keluar dari mansion ini kecuali ke ibu kota saat pembaptisan. Garm pun di sini langsung menyetujuinya karena dia tidak ingin mansion ini bisa hancur oleh kekuatan Kain yang sangat luar biasa. Tetapi dia tetap memberikan syarat kalau Kain tidak boleh memasuki hutan yang berbahaya dan Kain pun berjanji akan mematuhi hal tersebut. Akhirnya Kain pun di sini pergi dari mansion ini untuk pertama kalinya bersama para guru. Nina di sini memulai pelatihan sihir kepada Kain dan memintanya menunjukkan sihir tingkat menengah. Lalu
Kekuatan kain di sini terlihat sangatlah luar biasa. Mereka bertanya-tanya apakah penggunaan mana yang besar seperti itu membuat kain lelah, tetapi kain di sini sama sekali tidak berkeringat yang menandakan bahwa kain memiliki kapasitas sihir yang di luar Nurul. Namun di saat itu Millie tiba-tiba menyadari adanya musuh di sekitar mereka, yaitu monster Killer Rabbit. Namun serangannya meleset. Kelinci itu pun kemudian menyerbu ke arah kain, tetapi mereka pun di sini memuji karena kain telah berhasil membunuh buruan pertamanya. Lalu kain pun di sini menyimpannya di dalam item box. Millie yang melihat itu merasa terkagum-kagum karena selama bertahun-tahun ia telah menabung untuk membeli sebuah kantong sihir yang merupakan versi lebih kecilnya dibandingkan dengan item box milik kain. Sementara itu, Nina menggunakan kemampuan pencariannya untuk memindai area seluas 300 meter demi mendeteksi keberadaan monster. Tapi siapa sangka dalam sekali lihat, kain di sini langsung meniru mantra yang sama untuk menemukan lokasi monster tersebut. Hal itu mengejutkan mereka lagi karena ada seseorang anak yang bisa bahkan menghitung jumlah pasti monster yang ada di sana. Tanpa babi bu, kain pun di sini langsung berlari ke arah mereka dan meninggalkan Millie dan Nina di sana. Tetapi di saat salah satu kelinci berhasil melarikan diri dan kain yang mencoba mengejarnya, Millie memperingatkan kain untuk tidak masuk ke hutan itu karena di dalamnya terdapat monster yang sangat berbahaya. Dikatakan dalam sejarah kalau dalam beberapa dekade, monster-monster itu selalu berusaha menerobos masuk ke dalam kota, sehingga tembok pertahanan kota dibuat sangat kokoh untuk menjaga hal tersebut. Kain di sini menyadari betapa bahayanya hutan tersebut, namun ia tetap berharap suatu hari bisa menjelajahi hutan yang dilarang ini. Dan malamnya, Kain di sini menyadari bahwa dia telah mencapai level 8 setelah mengalahkan beberapa kelinci. Ia pun di sini kaget dan mulai mencari tahu tentang kenaikan yang tidak masuk akal itu. Dan benar saja, skill cheat tersebut diberikan oleh dewa yang memberikannya 100 kali lebih banyak XP ketika berhasil mengalahkan monster dan membuatnya naik level secara drastis. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, Millie dan Kain di sini menuju ke kuil petualang agar dia bisa mendapatkan monster yang lebih kuat supaya Kain terus berkembang. Si resepsionis di sini sedikit terkejut karena anak kecil ini adalah anak dari Garm von Silford. Tetapi tiba-tiba terdapat seorang pria yang mengejek Millie beserta Nina yang merupakan petualang tingkat C karena mereka malah menjadi seorang pengasuh bagi anak kecil seperti Kain. Nina menyuruh pria itu untuk mundur, tetapi bukannya mundur, mereka di sini malah semakin menjadi-jadi dan menahan mereka berdua. Kain pun di sini langsung menyelamatkan mereka berdua sambil berkata kalau dia tidak akan membiarkan gurunya diperlakukan seperti itu. Lalu, di saat pria itu mulai bangkit lagi dan mencoba melawan Kain, tiba-tiba Kain pun di sini berhasil membereskan kelompok mereka dengan sangat-sangat mudah. Setelah itu, Nina di sini langsung memeluk Kain dan berjanji akan melindunginya lain kali. Kemudian setelah beberapa tahun berlalu, Kain tumbuh menjadi seorang pria yang tampan rupawan. Sylvia pun di sini memberitahu Kain bahwa kelas terakhir bersama para gurunya akan segera tiba dalam beberapa hari terakhir di saat Kain saat berulang tahun yang ke-10. Meskipun merasa sedih, tetapi Kain di sini berpikir untuk bisa memberikan mereka hadiah karena telah mengajarinya dengan sangat baik, dan Kain pun di sini berniat untuk memberikan mereka sebuah kantong sihir. Dan malam itu, Kain diam-diam menyusup ke bagian terdalam di hutan gelap dan di sana dia bertemu dengan orge darah dan selanjutnya dia mengalahkan naga bumi. Para penjaga yang melihat kekuatan asing itu mulai khawatir bahwa akan terjadi keganasan monster di dekade ini. Dan Garm langsung memimpin para pasukan tentara untuk mengalahkan para monster tersebut. Tetapi Kain yang sudah mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan langsung berteleportasi pergi, meninggalkan handuknya di tempat itu. Setibanya Garm di lokasi dan bawahannya memberitahu bahwa semua monster di hutan ini telah diberantas, Garm melihat sarung tangan milik Kain dan langsung menyimpulkan kalau semua perbuatan ini adalah ulah anaknya. Dan akhirnya masa pelatihan Kain bersama gurunya pun telah tiba. Lalu Millie dan Nina pun di sini mengucapkan selamat atas kelulusan dan kerja keras Kain yang bisa bekerja keras dalam 3 tahun terakhir ini. Kain pun di sini langsung mengucapkan terima kasih atas semua waktu yang telah mereka berikan dan berharap kantong sihir yang dibuatnya ini bisa berguna dan membuat mereka bahagia sebagai rasa ucapan terima kasihnya. Tetapi mereka di sini malah terkejut karena bahan yang diberikan Kain untuk pembuatan tas ini adalah dari orge darah dan naga bumi di hutan. Kain di sini meyakinkan mereka bahwa kantong tersebut hanyalah kantong biasa yang hanya bisa menampung sebuah mansion di rumahnya.
Tetapi mereka di sini malah semakin terkejut lagi karena kantong sihir paling mahal pun hanya mampu membawa barang sebanyak 2 kereta kuda saja. Sehingga kantong buatan kain ini bisa dianggap sebagai harta nasional tingkat SSS. Millie di sini agak khawatir kalau ada orang yang mencoba mencurinya, tetapi Kain menjelaskan bahwa ia telah memberikan sihir agar kantong itu hanya bisa dipakai oleh mereka, dan jika ada yang mencoba membawa kantong itu tanpa izin, kantong tersebut akan terasa berat seperti isi di dalamnya. Millie dan Nina pun di sini sedikit terharu dan berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Kain untuk mereka berdua. Untuk membalas budi, mereka pun di sini mengatakan jika kelak Kain membutuhkan bantuan, ia bisa selalu mengandalkan mereka dan akan selalu siap membantu apapun yang dibutuhkan oleh Kain. Beberapa bulan kemudian, di dalam dungeon, Kain bertarung melawan seekor naga merah yang sangat kuat, dan dengan hanya 1 serangan saja, dia berhasil mengalahkan salah satu monster terkuat yang pernah ada, dan ketika memeriksa levelnya, Kain mendapati bahwa kekuatannya telah melampaui 80 juta magic power dan mendapatkan gelar pembunuh naga. 2 tahun berlalu sejak hari itu dan kini Kain telah berusia 10 tahun serta akan menghadiri sebuah acara bangsawan untuk merayakan ulang tahunnya. Perjalanan menuju pusat kota pun akan memakan waktu sekitar 1 minggu jika tidak ada gangguan dari para monster. Oleh karena itu, Kain di sini menggunakan kemampuan search-nya untuk memindai radius sejauh 3 km. Di sana dia menemukan bahwa para tentara telah disergap oleh monster di depan dan dia segera memberitahu ayahnya untuk mempercepat perjalanan demi menyelamatkan mereka. Tetapi karena kereta kudanya terlalu lambat, jadi Kain pun langsung pergi sendiri. Di sana, para tentara terpojok karena kalah jumlah, dan di saat terdesak, Kain di sini melompat masuk dan menyelamatkan para prajurit. Lalu, di saat itu, beberapa binatang buas tetap menyerang ke arah kereta, sehingga Kain di sini mengambil pedangnya dan menghancurkan mereka dengan satu ayunan hingga ia berhadapan dengan bos monster. Dan akhirnya Kain pun di sini berhasil menyelamatkan mereka. Para tentara di sini memperingatkan Kain untuk menjauh dari kereta tersebut, dan Kain di sini mencoba memperkenalkan dirinya sebagai salah satu bangsawan di kerajaan ini yang bernama Kain von Silford. Pada saat itu, para prajurit ayahnya telah datang dan saat ini mereka menyadari bahwa semuanya sudah diselesaikan oleh Kain. Di saat itu, Kain pun di sini mencoba menyembuhkan para tentara yang terluka, sementara yang udah meninggal dia memasukkannya ke dalam item box supaya bisa dimakamkan dengan secara layak. Ayah Kain di sini melihat pemandangan yang mengerikan ketika tiba, lalu dia pun langsung mengenali lambang yang ada di kereta tersebut sebagai lambang keluarga kerajaan. Dan saat itu muncul 2 orang gadis yang bernama Telestia, sang putri kerajaan, dan Silk, seorang putri dari sang adipati. Mereka di sini mengucapkan terima kasih kepada Garm karena telah menyelamatkannya. Namun Garm di sini memberitahu bahwa yang telah menyelamatkan mereka sebenarnya adalah putranya Kain von Silford. Kedua gadis itu terlihat sangat syok di sini sehingga Kain menggunakan mantra relaksasi untuk menenangkan mereka. Setelah tenang, mereka pun di sini berterima kasih kepada Kain telah menyelamatkan mereka dan juga menenangkannya. Silk di sini menggenggam tangan Kain dan menganggap bahwa Kain adalah pendekar pedang terbaik yang pernah dilihatnya. Tapi di saat itu, baik Telestia dan Silk saling memperebutkan perhatian dari Kain. Karena kebetulan tujuan Kain sama dengan mereka untuk menuju ke ibu kota, mereka pun di sini menyeret Kain dan memasuki kereta. Meskipun Kain di sini sedikit protes karena mereka duduk terlalu dekat, tetapi mereka berkata kalau saat ini kondisi mereka masih sedikit takut jika sampai diserang oleh monster lagi. Karena mereka di sini sedikit memaksa, jadi Kain hanya bisa menerima permintaan mereka. Setelah sampai di kota, mereka di sini berniat untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetapi kedua gadis itu ingin beristirahat bersama Kain karena masih merasa takut. Meskipun Kain di sini mencoba untuk menolak, tetapi pada akhirnya mereka menghabiskan malam bersama dengan posisi yang sangat membuat admin iri. Dengan begitu pun Kain di sini secara resmi telah menjadikan mereka berdua harem miliknya. Sayangnya malam itu Kain tidak bisa tidur karena terlalu tegang. Tegang akan situasinya ya. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian mereka pun tiba di ibu kota. Kepala kesatria di sini menyambut kedatangan mereka dan 2 gadis itu masih menempel kepada Kain. Sang kesatria pun di sini membungkuk hormat kepada Kain karena sudah mendengar kabar tentang keberaniannya yang menyelamatkan semua orang. Dan di sini pun Kain langsung mengeluarkan para jenazah yang telah disimpan di dalam item boxnya.
Di saat lonceng berbunyi, Kain di sini mencoba pergi diam-diam, tetapi dia diberitahu bahwa dia akan dipertemukan dengan sang raja. Di dalam kastil, para bangsawan telah berkumpul untuk audiensi Kain dengan sang raja. Kain pun di sini membungkuk dan seorang adipati memuji keberaniannya karena telah mampu menyelamatkan Telestia dan Silk dari 50 orc sendirian. Sebagai hadiah, raja di sini menganugerahkan sebuah mansion, 10 koin platinum dan gelar kehormatan baron kepadanya. Beberapa bangsawan di sini menganggap hal ini sangat kontroversial dan seorang pria gemuk di sini masuk dan mengeluh bahwa itu tidak adil memberikan kekayaan sebesar itu kepada seorang bocah. Mendengar itu, raja pun menegur bangsawan tersebut untuk bisa belajar menahan mulutnya supaya tidak berbicara sembarangan. Raja pun di sini mengatakan kepada para bangsawan di sini kalau mereka mungkin tidak akan mampu menyelamatkan kedua gadis itu jika berada di posisinya. Kerajaan ini membutuhkan lebih banyak kesatria seperti Kain, sehingga keputusan raja di sini tidak akan berubah. Raja di sini bertanya apakah Kain bisa menerima anugerah pemberian gelar baron tersebut. Karena tidak ada ruang untuk menolak, Kain pun di sini dengan rendah hati menerima semua penghargaan tersebut. Tetapi raja ternyata belum selesai dan ingin berbicara secara pribadi dengan Kain setelah acara ini. Pada akhirnya, Kain dan ayahnya menunggu untuk bertemu sang raja. Di saat raja memasuki ruangan bersama kedua gadis itu, Kain di sini menyadari bahwa dia tidak bisa memberitahu sang raja tentang bagaimana mereka ketika beristirahat di kota di dalam kamar secara bersamaan. Sang adipati di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kain karena telah menyelamatkan putrinya, dan adipati juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah menyelamatkan putri mereka. Di saat itu, raja tiba-tiba mengatakan kalau ada hal penting yang ingin dia bicarakan dan bertanya apakah Kain bersedia untuk menerima Silk dan Telestia untuk menjadi istri Kain di masa depan. Meskipun Kain di sini kaget dan ragu akan menerimanya, tetapi mereka sudah mendengar kalau Kain telah tidur bersama kedua putrinya. Jadi penolakan bukanlah sebuah jawaban yang tepat. Karena desakan ini, Kain pun akhirnya menerima tawaran tersebut sebelum menghadapi murka para orang tuanya. Alasan lain kenapa mereka ingin menikahkan Kain bersama putrinya, karena sang raja bertekad untuk mempertahankan Kain di kerajaan sebab pencapaiannya sangatlah luar biasa. Beberapa hari kemudian, Kain mengunjungi gereja kerajaan untuk mengadu kepada para dewa karena statistiknya sudah sangat luar biasa. Bahkan dengan statusnya sekarang, Kain telah dinobatkan menjadi manusia terkuat yang pernah ada di dunia ini. Sehingga Zenom di sini bertanya apakah Kain ingin menjadi sosok setengah dewa atau demigod. Namun, meskipun dengan status sehebat itu, Kain tetap memiliki batasan dalam apa yang bisa dia capai sendirian. Makanya Zenom di sini menasehatinya untuk membangun hubungan kuat dengan orang lain juga. Zenom kemudian bertanya apakah Kain bersedia menciptakan hiburan berdasarkan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Kain pun di sini berpikir ia bisa saja membuat sebuah permainan yang telah diingatnya. Mendengar itu, Zenom dan Dewa Teknologi langsung meminta Kain untuk menciptakan permainan tersebut. Beberapa saat kemudian, Rine di sini datang berbelanja pakaian dan Kain di sini merasa jenuh dengan obsesi Rine kepadanya sebagai brokon. Lalu dia pun kabur keluar dan di sana dia melihat Parma, seorang gadis yang pernah dia selamatkan 5 tahun lalu. Paman Parma, Tamanis, memperkenalkan dirinya kepada Kain dan mengajaknya melihat-lihat toko setelah tahu kalau Kain adalah temannya Parma yang merupakan bangsawan. Toko itu adalah toko barang antik di mana setiap barang dibuat langsung oleh Tamanis. Kain di sini bertanya apakah dia bisa memesan sesuatu secara khusus kepada Tamanis. Lalu Kain menunjukkan sebuah cetak biru permainan yang sedang dia coba ciptakan. Dengan konsep yang sangat menarik ini, Tamanis yakin permainan itu akan sangat hit besar dan dia pun menerima tawaran kerjasama tersebut. Kain pun di sini meminta Tamanis untuk membuat prototipenya terlebih dahulu dan membayar dengan 1 koin emas penuh. Hal itu membuat Tamanis terkejut dan merasa tidak pantas menerima bayaran sebesar itu, tetapi Kain mengatakan agar menganggapnya sebagai investasi untuk membangun hubungan dengan mereka. Akhirnya mau tidak mau Tamanis pun dengan rendah hati menerima dan berjanji akan membuat papan permainan terbaik untuk Kain. Tetapi di saat dia keluar, Kain melihat Rine telah siap menghajarnya karena tiba-tiba dia menghilang saat Rine mencoba pakaian. Kain di sini mencoba membujuk Rine supaya dia tidak marah dengan mengatakan kalau Rine akan terlihat cantik dengan semua pakaian tersebut. Mendengar pujian itu, dia pun langsung tersenyum, tetapi dia akan tetap menyandera Kain untuk melihat semua pakaiannya di rumah. Beberapa jam kemudian, Sylvia di sini datang dan memberitahu bahwa Tamanis telah selesai membuat prototipe sesuai yang diajukan Kain sebelumnya. Di dalam toko, Kain di sini terkagum-kagum karena papan permainan tersebut tampak persis seperti reversi yang dia bayangkan. Kemudian mereka menghabiskan sore itu untuk bermain bersama dan Tamanis yakin permainan ini akan menjadi tren berikutnya dan bestseller di seluruh dunia dalam waktu dekat.
Kain pun di sini mengusulkan agar mereka membuat versi mewahnya supaya para bangsawan yang memiliki ego tinggi bisa membelinya dengan harga yang cukup mahal karena dia yakin orang kaya pasti ingin produk yang mewah. Tamanis di sini menganggap ide Kain itu brilian, tetapi perusahaannya tidak mampu membuat jumlah sebanyak itu sekaligus. Kemudian Kain pun memberikan beberapa koin emas di atas meja dengan sangat santuy. Dengan modal tersebut, Tamanis berjanji akan membuat semua papan secepat mungkin. Dan demi menjaga agar produk mereka tidak dicuri, mereka membuat semacam paten non-resmi dengan mempersembahkan papan tersebut kepada dewa perdagangan supaya tidak ada yang bisa meniru produk tersebut selama 3 tahun ke depan. Lalu Kain pun di sini membuat reversi prototipe yang mewah untuk keluarga kerajaan. Tamanis merasa kaget sekaligus terhormat karena perusahaan mereka dipertimbangkan untuk proyek dengan keluarga kerajaan. Melihat kehebohan itu, Kain berpikir bahwa mereka belum tahu setengah dari ceritanya. Karena jika mereka tahu kalau para dewa mungkin sedang menikmati permainan yang baru saja dia ciptakan untuk mereka, Tamanis bisa pingsan karena terkejut. Besoknya terdapat hari pesta debut bangsawan dan Gar memperingatkan Kain agar tetap waspada kepada orang tua yang membawa putri mereka untuk dikenalkan kepadanya. Kain pun di sini mengerti dengan sigap sehingga ayahnya mengira kalau Kain bukanlah seperti anak 10 tahun biasanya. Di dalam kastil, Kain melihat bangsawan Korgino bersama anak-anaknya dan berpikir bahwa mereka pasti cukup merepotkan jika disapa. Di saat itu, Kain dan Silk bertemu. Tetapi senyum ayahnya membuat Kain merasa takut. Dia mengucapkan terima kasih kepada Kain karena telah menyelamatkan putrinya dan berharap mereka akan memiliki hubungan yang baik ke depannya. Kain di sini menyadari bahwa ia sudah terjebak dalam situasi yang sulit. Di hadapan ayahnya sendiri, Kain mengatakan kepada Silk bahwa dia adalah gadis tercantik di seluruh negeri ketika dia melihatnya saat ini. Mendengar itu, Silk sangat salting, tetapi ayahnya tidak menyangka kalau Kain pintar untuk menggombal. Tidak lama, Raja pun di sini memasuki ruangan. Setelah pidatonya, Kain menyapa Raja dan mengatakan bahwa Putri Telestia itu lebih cantik dari seorang dewi. Mendengar rayuan tersebut, Telestia tersipu malu dan Raja berkata, bagaimana anak 10 tahun sepertinya sudah pandai merayu. Lagi-lagi Garam di sini hanya bisa terdiam karena anaknya telah menjadi perayu sejati. Di sini Kain ingin memberikan hadiah kepada Raja. Hadiah itu adalah permainan reversi yang dikembangkannya bersama perusahaan Sarakaen. Raja pun di sini tertarik untuk mendengar lebih banyak lagi tentang hal itu. Jadi dia pun memerintahkan Kain untuk datang ke ruang tamu nanti, sekalian membahas tentang rayuan tadi kepada putrinya. Garam bertanya-tanya kepada Kain sejak kapan dia bisa menjadi seorang pengusaha besar dan Kain menjawab bahwa dia harus melakukan itu untuk merawat mansionnya. Meski Garam senang, namun ia ingin Kain memastikan dapat berteman dengan anak-anak seusianya di pesta debut ini. Namun di saat itu Silk datang dan mencoba merebut perhatian Kain. Tapi di saat itu anak-anak Korgino datang dan mengganggu kebersamaan mereka. Meskipun anak Korgino yang bernama Habit menghayal untuk mendapatkan Silk, tetapi Silk berusaha untuk tidak membalas sepatah kata pun. Kain mencoba memperkenalkan dirinya kepada Habit, tetapi Habit di sini malah menyuruh Kain meminta maaf karena telah mengganggu Nona Silk. Mendengar tuduhan itu, Kain di sini membalas kalau merekalah yang sepertinya telah membuat Nona Silk kesal. Karena jawaban tersebut, Habit yang arogan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Kain karena telah membuatnya kesal. Wait, memberi pelajaran? Setelah keluar, Silk tahu kalau Kain mungkin akan menang dengan mudah, tetapi dia ingin menempel terus dengan Kain dengan dalih khawatir. Silk di sini sama sekali tidak peduli dengan omongan Habit dan semakin erat memeluk Kain agar dia bisa melindunginya. Anak buah Korgino yang marah langsung melakukan semacam tarian pemanggil hujan untuk mengeluarkan mantra sihir. Sihir tersebut sangatlah culun dan Silk berkata agar mereka menghentikan semua lawakan tersebut karena Kain bukanlah anak biasa. Dia adalah seorang baron di usia 10 tahun dan putra ketiga dari Margrave Garm. Silk juga menjelaskan bahwa Kain telah menyelamatkan sang putri dari serangan pasukan berjumlah 30 orc sendirian dan diberi gelar pahlawan kehormatan oleh raja. Mendengar itu, Habit dan anak buahnya pun langsung membungkuk hormat kepada Kain lalu melarikan diri. Sesaat setelah mereka pergi, Silk menyadari bahwa Kain sebenarnya bisa saja mengungkapkan statusnya sejak awal, tetapi dia hanya ingin membuat mereka terlihat bodoh. Oleh karena itu, Silk di sini ingin memberitahu Putri Telestia, tetapi Kain memohon agar hal itu terjadi karena mungkin akan merepotkan dirinya. Silk pun di sini akan setuju untuk merahasiakannya, tetapi dengan syarat bahwa Kain harus pergi berkencan bersamanya. Mau tidak mau, Kain pun mengiyakan ajakan tersebut. Tetapi di saat itu, Telestia di sini datang dan bertanya apa yang sedang mereka sembunyikan, sehingga Kain di sini langsung menghentikan Silk untuk berbicara.
Akhirnya Silk di sini hanya memberitahu bahwa mereka akan berencana berkencan. Mendengar ucapan tersebut, Celestia di sini merasa cemburu karena merasa diabaikan oleh Kain yang sesama tunangannya juga. Akhirnya dia pun meminta Kain untuk menembusnya dengan mengajaknya berkencan bersama. Mau tidak mau, Kain pun di sini berjanji akan pergi berkencan dengannya juga. Tiba-tiba raja di sini datang dari belakang dan bertanya apa yang baru saja diucapkan oleh Kain. Teles di sini berkata dengan santai kalau mereka telah diajak berkencan oleh Kain. Kain di sini menyadari bahwa dia telah mengundang masalah lagi. Oleh karena itu, sang raja berkata bahwa mereka sepertinya harus mengadakan pembicaraan serius lagi mengenai hal itu. Setelah diceramahi berjam-jam, akhirnya mereka bermain game reversi yang sangat diminati oleh raja. Kain pun di sini diberikan sebuah tekanan dari mereka untuk menjaga putri mereka dan tidak merayu dengan rayuan mematikan seperti tadi. Keesokan harinya, Kain akhirnya siap untuk melihat rumah barunya setelah diberikan kunci oleh ajudan raja dan adipati meskipun harus bermain reversi seharian. Sesampainya di sana, dia mendapati bahwa rumah tersebut dalam kondisi yang tidak layak, tetapi dengan kekuatan sihirnya, seluruh rumah beserta halaman belakangnya secara otomatis dibersihkan dan diperbaiki. Setelah itu, setiap ruangan tampak kembali seperti baru dan Sylvia di sini akhirnya tiba dengan para pelayan baru yang telah dipilih oleh Kain. Sylvia pun di sini langsung meminta kepada para pelayan untuk mulai membersihkan, tetapi mereka heran karena tidak ada debu sedikit pun di rumah ini yang katanya sudah tidak layak. Dan Kain pun di sini mengatakan bahwa dia telah membersihkan semuanya dengan sihir. Hal itu membuat semua orang terkejut kecuali Sylvia yang sudah terbiasa oleh kekuatan Kain yang di luar Nurul. Tapi di sini Kain tiba-tiba ingat kalau dua saudara laki-lakinya telah tiba di rumah orang tuanya. Di sana, saudara Kain memberikan selamat kepada dirinya yang sudah menjadi baron dan memiliki rumah sendiri sebelum mereka. Lalu Kain pun di sini mengajak keluarganya berkeliling rumah baru itu, tetapi Garm di sini bingung dan dia ingat rumah itu sebenarnya dalam keadaan yang rusak parah. Dan Kain di sini menjelaskan bahwa dia hanya merenovasinya sedikit dengan sihir. Hal ini sesuai dugaan mereka atas ketidakmanukakalan kekuatan Kain. Meskipun rumah ini bagus, tetapi Garm berharap bisa menunjukkan kelas Kain kepada para bangsawan lain, baik itu dari lukisan mahal atau dari pengawetan monster yang kuat. Mendengar itu, Kain di sini punya solusi yang sempurna. Tidak lama, Sylvia di sini berteriak ketakutan karena melihat sesosok naga merah di hadapan mereka. Ayahnya di sini bertanya apa maksud semua ini. Kain menjawab bahwa dia telah mengalahkan naga itu sendirian di hutan beberapa tahun yang lalu. Ayahnya pun berkata kalau itu adalah makhluk bertingkat bencana yang belum pernah dikalahkan sebelumnya oleh orang lain. Tetapi di sisi lain dia bangga karena anaknya bisa begitu kuat. Diketahui kalau seekor naga merah yang diawetkan itu bernilai 10.000 koin platinum di dunia ini. Dan Kain di sini terkejut karena harga tersebut sama dengan 100 juta dolar di dunia lamanya. Tidak lama dari itu, ibu Kain di sini berteriak ketakutan dan mereka pun di sini pergi berlari bersama menuju kamar mandi. Ibunya di sini bertanya toilet seperti apa itu karena benda itu sangatlah revolusioner dan mewah untuk buang air. Ayahnya di sini mengira kalau istrinya sangat berlebihan, jadi dia pun mencoba untuk melihatnya sendiri. Setelah masuk ke dalam, Garm di sini berpendapat bahwa hal tersebut akan sangat mengesankan para tamu yang akan datang. Tapi Kain bertanya-tanya mengapa ia harus menerima kunjungan tamu di sini. Ayahnya di sini menjelaskan bahwa ketika seseorang menjadi bangsawan dan memiliki sebuah mansion, ia wajib mengadakan pesta debut dan mengundang bangsawan lainnya. Kain di sini hanya bisa berharap bisa hidup sebagai orang biasa yang sederhana, tetapi sepertinya menjadi bangsawan tidak sesederhana itu. Untungnya, Kolan di sini memberitahu bahwa dia telah menyiapkan daftar tamu yang akan diundang agar Kain bisa lebih mudah untuk mempersiapkan semuanya. Saat melihat daftar tersebut, Kain menyadari bahwa Corgino termasuk di dalamnya, tetapi ia berharap tidak perlu bertemu lagi dengan pria seperti itu. Satu-satunya yang tidak ada di dalam daftar adalah keluarga kerajaan. Karena menurut Kolan, hanya seorang count atau bangsawan dengan pangkat lebih tinggi saja yang berhak mengundang raja. Dengan menggunakan kemampuan sihirnya, ia membuat sebuah gelas dari kaca yang sangat menawan. Untuk hidangannya, Kain berencana menjanjikan hamburger kepada semua tamu dan Sylvia menganggapnya sebagai makanan terbaik yang pernah dia cicipi setelah dicoba. Sedangkan untuk minumannya, Sylvia mencicipi anggur soda yang sangat menyukainya juga. Tidak lama dari itu, Kolan di sini memberitahukan kepada Kain bahwa raja telah meminta audiensi dengannya. Ternyata raja di sini merasa iri kepada semua orang di sini, termasuk kepada Duke Eric yang selalu menyombongkan undangan pesta debut dari Kain di mansion barunya. Duke Eric pun di sini menjelaskan kalau hal itu normal bagi bangsawan umum karena mereka tidak bisa mengundang raja untuk hal yang remeh. Karena raja masih kesal, akhirnya Kain di sini menjelaskan bahwa dia sebenarnya belum mendapatkan kesempatan untuk menyerahkan undangan tersebut secara langsung karena kesibukannya.
Sehingga hari ini Kain pun datang dengan undangan tersebut. Raja pun di sini menerima dengan sangat gembira. Lalu dia pun memberitahu Kain bahwa Celestia juga akan menghadiri pesta tersebut. Pada malam saat pesta debut tiba, Kain mengundang semua tamu masuk ke dalam rumahnya. Duke Eric di sini datang bersama putrinya Silk. Tetapi mereka di sini terkejut melihat patung naga merah milik Kain. Tetapi Silk di sini sangat antusias menanti saat ia dapat tinggal di sini bersamanya ketika sudah sah menjadi istrinya. Kain pun di sini mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir. Dia mengangkat gelas untuk bersulang dan semua orang mencicipi minuman tersebut dan menyukai rasa soda yang bergelembungnya. Bahkan gelas-gelas tersebut membuat mereka terkesan karena bentuknya yang menyerupai seperti peti harta karun. Di sini Kain memberitahu mereka bahwa ia secara pribadi telah menyiapkan gelas-gelas tersebut sebagai hadiah untuk dibawa pulang oleh para tamu. Di saat itu, Raja tiba dan melihat minuman indah yang telah disiapkan. Setelah meneguk sedikit, dia merasakan sensasi surgawi dari soda yang bergelembung di mulutnya. Raja juga sangat menyukai makanan yang dihidangkan oleh Kain dan ini pertama kalinya dia merasakan perpaduan yang begitu lembut antara keju dan daging. Begitupun dengan Celestia. Di saat itu, sang ratu berkata kepada Raja bahwa dia baru saja merasakan puncak kenikmatan yang berbeda dari toilet di rumah ini. Dia pun meminta kepada Kain agar memasangnya yang sama di kamar mandi kerajaan dan ketika Raja mencoba semprotan itu, ia keluar dengan buru-buru dan mendesak agar toilet itu segera dipasang di kamar mandinya juga. Kain pun berjanji akan melakukannya dan sang raja di sini memuji Kain dan mengatakan bahwa ini adalah bentuk keramahan tertinggi dan sebuah prestasi untuk keluarga kerajaan. Seluruh hadirin pun di sini bertepuk tangan memberikan selamat kepada Kain yang merasa sangat bahagia karena usahanya telah diakui oleh raja dan semua orang. Tetapi Kolan di sini memberitahu kepada Kain bahwa masalah sedang mendekat, di mana Corgino di sini datang dan menyebut mansion Kain sebagai rumah anjing saat ia melangkah maju. Tetapi setelah masuk, Corgino kaget karena ada patung naga merah di sana. Kain pun di sini meminta maaf secara sengaja untuk sedikit mempermalukan Corgino. Namun semua orang di sini menganggap sikap Corgino sangatlah buruk, terutama karena dia datang setelah raja tiba. Di meja, Sylvia menawarkan anggur soda kepada Corgino dan Corgino mengatakan kalau itu tampak menjijikan, tetapi ternyata dia sangat menyukai setiap tegukannya. Kain menawarkan hamburger juga kepadanya dan ia menyebutkan bahwa makanan ini sangatlah menjijikan tetapi tetap memakan semuanya hingga habis. Lalu Corgino pun di sini menerima gelas yang diberikan oleh Kain yang menurut Kain cukup sederhana. Corgino pun di sini mengatakan kalau hadiah itu memang sederhana tetapi ia menginginkan seluruh gelas tersebut beserta dengan resep hamburgernya. Kain pun di sini menolak karena gelas-gelas itu akan diberikan kepada tamu yang hadir. Tapi Corgino di sini berteriak dan memaksa untuk diberi 100 gelas lagi. Kain pun di sini meminta maaf dan mengelur waktu sampai akhirnya tiba-tiba raja muncul dari belakang Corgino. Hal itu mengejutkan Corgino dan bertanya mengapa raja bisa datang ke rumah bangsawan biasa seperti Kain. Raja pun di sini marah dan menjawab bahwa Kain telah menyelamatkan putrinya dan sang Duke Eric bertanya-tanya apakah Corgino berani datang setelah raja tiba. Raja pun di sini mengancam akan mencabut gelar bangsawan Corgino jika dia terus memperlakukan Kain dengan buruk. Corgino pun di sini meminta maaf atas tindakan kurang sopannya, tetapi raja menyuruhnya untuk mulai bersikap seperti bangsawan sejati dan memerintahkan agar dia langsung pergi. Silk di sini mendekati Kain dan tahu bahwa Kain telah mengatur semua ini dan Duke Eric bertanya apakah Kain berani menggunakan mereka sebagai alat untuk memberikan pelajaran kepada bangsawan Corgino itu. Tapi Kain beralasan kalau dia hanya ingin memberikan sedikit pelajaran kepada Corgino yang sangat sombong. Seminggu kemudian Kain dikirim oleh Perdana Menteri untuk mengantar beberapa bahan monster. Sehingga wakil Kapten Dai mengantarkannya ke dalam ruang penyimpanan. Tetapi Kain merasa ruangan itu terlalu kecil untuknya karena terdapat naga bumi yang telah dikalahkan. Dan Daim terkejut karena itu adalah makhluk legendaris yang satu kelompok petualang terkuat pun tidak mampu mengalahkannya. Akhirnya Kain pun di sini membebaskan semua monsternya di halaman. Setelah melihat begitu banyak monster langka, Daim pun di sini bertanya apakah Kain seorang pahlawan atau bahkan murid dari para dewa, yang membuat Kain di sini sedikit panik sejenak karena tebakan itu benar adanya. Di saat Kain akan kabur, Daim mengajaknya untuk berlatih bersama para kesatria dan mengajak Kain bertemu dengan pemimpin mereka. Kain sadar bahwa dia kembali terjebak dalam masalah yang besar. Lalu Daim pun memperkenalkan Kain kepada para prajurit dan memberitahu mereka bahwa mereka akan berduel dengan Kain. Salah satu prajurit mempertanyakan apakah mereka benar-benar harus melawan anak berusia 10 tahun sepertinya. Karena ketidakpercayaan itu, Daim pun menyarankan agar prajurit tersebut melawan Kain duluan. Prajurit tersebut meremehkan kekuatan Kain, tetapi dalam sekejap, Kain mengaktifkan boost dan menghilang dari pandangan prajurit itu. Lalu
Setelah Kain menang, dia hendak pergi, tetapi Dai menyuruhnya untuk mencoba melawan semua prajurit saja sekaligus. Kain akhirnya terjebak di dalam situasi yang sangat sulit. Namun di saat itu, pemimpin mereka berteriak memerintahkan semua prajurit untuk diam. Dia bertanya mengapa seluruh tentara melawan seorang anak kecil imut sepertinya. Kain pun di sini terkejut mengetahui bahwa pemimpin itu adalah seorang gadis elf. Di saat itu, Dai menjelaskan situasinya kepada pemimpin bahwa Kain adalah orang yang telah menyelamatkan putri dari 30 orc sendirian dan dinobatkan sebagai pahlawan kehormatan kerajaan ini serta diberikan gelar baron di usianya yang masih 10 tahun. Mendengar itu, si kapten ingin langsung berduel dengan Kain dengan aura paksaan yang mengancam. Para prajurit di sini tahu kalau pemimpin mereka selalu ingin bertarung dengan orang yang kuat, jadi Kain mungkin bisa dijadikan target selanjutnya. Kain bertanya mengapa si kapten membawa pedang asli meskipun dia membawa pedang palsu. Namun dia menjawab bahwa itu membuat pertarungan akan menjadi lebih menarik dan langsung menyerang Kain dengan cepat. Kain di sini mencoba melawan, tetapi kelincahan elf itu membuatnya mampu menghindar dengan sangat luas. Dia pun langsung meningkatkan kemampuan fisiknya, lalu mereka berlari, saling mendekat dan bentrok dengan pedang mereka. Para prajurit di sini terkagum karena ada seseorang yang bisa menandingi kecepatan dari si kapten. Kain di sini terus berusaha menangkis serangannya dan mencari celah. Lalu Kain mengatakan bahwa duelnya sudah selesai, namun si elf itu malah memeluk Kain dan mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan Kain. Kain di sini terkejut dan menjawab bahwa dia bahkan belum mengenalnya selama 10 menit. Dan si kapten langsung mengatakan bahwa itu memang masuk akal, jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Tifanna von Riebel, putri seorang duk di kerajaan elf, dan meskipun usianya lebih tua, ia meyakinkan bahwa elf masih bisa hidup hingga 300 tahun ke depan, jadi ia akan tetap muda untuk waktu yang lama. Kain mengatakan bahwa dia harus mendapatkan persetujuan ayahnya dan orang lain terlebih dahulu agar Tifanna bisa mundur. Tetapi Tifanna menjawab bahwa itu bukan masalah karena keluarganya tidak akan mengizinkannya kembali ke rumah sampai dia menemukan pasangan. Meski begitu, Kain tetap merasa keberatan dan meminta Daim untuk membelanya, tetapi Daim malah turu. Tifanna pun di sini akan menemui raja dan meminta izin untuk memberitahu keinginannya. Tapi Kain menganggap ini adalah hasil terburuk yang mungkin terjadi. Setelah itu sang raja pun bertanya mengapa Kain sudah kembali. Tifanna pun langsung mengumumkan bahwa mereka akan menikah. Mendengar itu raja pun kaget dan bertanya apa maksud dari semua ini. Kain menjelaskan bahwa ia telah mengalahkan Tifanna dalam duel. Jadi hal itulah yang membuatnya malah menjadi seperti ini. Silk dan Teles bahkan belum mendengar tentang hal ini, tetapi itu bukan masalah utama. Raja menjelaskan bahwa Tifanna bukan hanya pemimpin para tentara di sini, melainkan dia berasal dari kerajaan elf dan ia adalah semacam putri kerajaan tersebut. Sang raja kemudian menyampaikan kabar sedih kepada Tifanna kalau Kain sudah bertunangan dengan putrinya dan putri Duk Erik. Awalnya Tifanna terkejut, tetapi dia malah semakin tertarik bahwa Kain sangatlah luar biasa karena dia mampu menarik hati putrinya dan putri Duk sekaligus. Namun sang raja menyatakan bahwa diskusi ini akan dilakukan setelah Tifanna memperoleh izin dari ayahnya terlebih dahulu untuk menikahi Kain. Dan Tifanna pun tanpa babi bu langsung menyambut hal itu dengan baik dan dia pun langsung mengajak Kain bercinta lewat duel pedang yang menggairahkan. Raja pun di sini bertanya-tanya bagaimana seorang kesatria terkuat di seluruh kerajaan ini bisa dikalahkan oleh anak 10 tahun olehnya. Lalu dia bertanya kepada Garam apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya yaitu Kain, tetapi Garam sendiri tidak tahu apa-apa tentang Kain dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Di sini Daim mengingat tentang Kain yang sempat panik saat membahas tentang para dewa. Mendengar itu raja pun di sini mulai curiga dan Khorne Magna di sini berpikir kalau mereka bisa menguji Kain dengan memperlihatkan buku kerajaan kepadanya. Selanjutnya, di saat Kain merasa lelah secara mental karena dia latihan berat setiap hari dengan Tifanna dan mencoba melarikan diri, tetapi Daim menangkapnya dan menyeret Kain ke ruang raja. Raja pun di sini menjelaskan bahwa ia memanggil Kain untuk menunjukkan sesuatu. Khorne Magna pun di sini memperlihatkan sebuah buku sihir tingkat kaisar yang diwariskan oleh raja pertama, yaitu Yuya Hirasawa Terra Esport. Kain pun di sini membuka buku tersebut dengan kegirangan dan menyadari bahwa semua mantra di dalamnya sangatlah luar biasa. Di saat itu sang raja akhirnya menjelaskan bahwa tulisan di dalam buku itu adalah bahasa yang tidak bisa dibaca siapapun di dunia ini. Karena buku itu sendiri ditulis oleh raja pertama menggunakan bahasa bernama Jepang. Kain di sini kaget karena tidak sadar telah masuk jebakan sang raja untuk membaca buku tersebut. Raja pun di sini meminta kepada Kain untuk mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Kain pun di sini menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikan identitas lagi, tetapi dia merasa bisa mempercayai orang-orang yang ada di sini. Ia pun langsung meminta kepada mereka untuk merahasiakan apa yang akan mereka dengar mulai detik ini. Karena jika tidak, Kain harus meninggalkan kerajaan ini. Semua orang pun di sini menyetujui dan Kain mulai menceritakan awal mula bahwa dia memiliki ingatan dari kehidupannya dulu. Ia dulunya tinggal di tanah yang sama dengan raja pertama, yaitu Jepang. Ia meminta maaf karena tidak pernah memberitahukan hal ini sebelumnya.
Garam di sini bertanya apakah Kain benar-benar anaknya, tetapi Kain menjawab bahwa para dewa telah mengkonfirmasi bahwa Garam adalah ayah Kain sejak kecil. Semua orang yang hadir di sini terkejut karena Kain pernah bertemu dengan para dewa. Akhirnya mereka meminta Kain untuk menunjukkan status aslinya. Semua orang di sini sangat terkejut ketika akhirnya mereka melihat level Kain jauh melampaui manusia. Sang raja tidak tahu apa yang harus dilakukan sebab gelar terpilih dewa adalah puncak pencapaian seorang manusia. Dan bahkan para raja pun seharusnya tunduk kepada orang yang memiliki gelar tersebut. Namun Kain di sini memohon agar mereka tidak melakukan hal itu karena itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Karena saat ini adalah hidup yang selalu Kain inginkan, lengkap dengan keluarga yang penuh kasih, kemampuan luar biasa, dan orang-orang yang peduli kepadanya. Tidak ada yang lebih mulia daripada menjalani kehidupan yang seperti ini, karena di kehidupan sebelumnya, tidak ada satupun keluarga yang masih hidup bersama Kain. Tapi Kain berharap kalau mereka bisa memperlakukannya seperti biasa. Sang raja pun menerima permintaan itu dengan rendah hati dan berjanji akan memperlakukannya sama seperti yang lainnya. Di saat itu, Tivana tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan memperlihatkan surat izin dari ayahnya untuk menikah dengan Kain dan langsung menyeret Kain untuk latihan duel lagi. Raja pun di sini memerintahkan semua orang yang hadir untuk merahasiakan masalah ini. Satu-satunya harapan sang raja adalah agar Kain dapat melindungi kerajaan ini, keluarganya, dan siapapun yang membutuhkan bantuannya. Namun meskipun Kain sangat kuat, tetapi dia tidak bisa melawan saat diinterogasi oleh Teles dan Silk mengenai pertunangannya dengan Tivana yang secara tiba-tiba. Di saat itu, Kain malah terseret lagi oleh Tivana untuk saling mencintai lewat duel pedang. Meskipun kesal, Teles dan Silk menerima keadaan ini dan berharap Kain tidak menambah wanita lain sebelum dewasa. Berikutnya, Kain mulai membaca buku peninggalan Yuya yang berasal dari negara yang sama, yaitu Jepang. Buku tersebut berisi segala informasi mengenai kehidupan Yuya, termasuk bagaimana cara dia terperangkap di isekai oleh Trukkun. Namun saat Kain terus membaca, Silk dan Teles datang untuk mengajak belajar bersama. Tetapi Kain di sini buru-buru pergi sambil berkata kalau di lain waktu saja karena dia ada acara. Bahkan saat berjalan di lorong, Tivana berlari mendekati Kain dan mengajaknya berlatih bersama juga. Tetapi Kain lagi-lagi mengatakan akan melakukannya di lain waktu. Karena besok adalah hari yang sangat spesial untuknya, yaitu menjadi petualang di usianya yang ke-12. Setelah sampai di kuil petualang, ia bertabrakan dengan seorang pria yang sepertinya cukup familiar karena mirip dengan seseorang yang dikenal oleh Kain. Lalu Kain pun mendaftar dengan penuh antusias dan menyembunyikan status asli dan gelar bangsawannya supaya tidak membuat kehebohan. Setelah itu, Kain diberikan kartu petualang tingkat G. Kain teringat bahwa para pengajarnya hanya bertingkat D dan bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Resepsionis itu memperkenalkan dirinya sebagai Rita, namun tiba-tiba tiga pria datang mendekat dan ingin mengajak Rita menemani mereka sepanjang malam. Dan pemimpin mereka mencoba mengusir Kain, tetapi dia malah terjatuh. Anak buahnya di sini mencoba membalas dan keduanya berlari menuju Kain, tetapi malah bertabrakan satu sama lain. Dan si pemimpin mereka langsung menghunuskan pedang untuk Kain. Pada saat yang sama, pria rambut merah tadi langsung melerai pertengkaran ini. Dan jika dilanjutkan, maka dia akan turun tangan. Mereka pun di sini kabur setelah mengenali pria itu adalah Claude, petualang ranking A di kerajaan ini. Kain berterima kasih kepada Claude atas bantuannya, tetapi Claude menyadari bahwa Kain mungkin mampu mengalahkan mereka sendirian. Jadi dia mengajaknya untuk minum bersama karena tertarik kepada Kain. Claude di sini bertanya kepada Kain bagaimana dia bisa melakukan gerakan yang luar biasa itu. Kain menjelaskan bahwa sejak kecil dia sudah berlatih bersama dua guru. Claude pun terkejut dan merasa pernah mendengar hal yang serupa. Kain di sini penasaran mengapa orang-orang menjuluki Claude sebagai Ice Flame kepadanya. Claude pun menjelaskan bahwa itulah nama kelompoknya. Dia menggunakan pedang api sedangkan istrinya memakai sihir es. Dan karena mereka saling percaya, mereka kini bisa mengambil misi besar dan naik peringkat dengan cepat. Kain terkejut karena melihat kartu emas bertingkat A milik Claude. Tapi Claude di sini berkata itu bukan apa-apa dibandingkan raja pertama yang memiliki peringkat SSS. Di saat itu, istri Claude yang kesal bertanya mengapa ia sedang minum di sini. Claude pun di sini memperkenalkan istrinya ke Lina kepada Kain. Lina di sini langsung memukul kepala suaminya agar tidak mengalihkan pembicaraan. Kain berusaha memperkenalkan diri dengan berkata bahwa Claude telah menyelamatkannya. Lalu Lina berkata bahwa Kain ternyata sangat imut. Claude di sini mengungkapkan bahwa Kain sudah hampir membuat lantai berlumuran darah jika dia tidak menghentikannya. Lina kembali memukul kepala Claude dan menyuruhnya untuk berhenti minum, lalu menyeretnya pergi dengan mencubit telinganya untuk mengerjakan misi. Kain bertanya-tanya misi apa yang harus diambil sekarang sebagai petualang peringkat G. Lalu dia melihat misi untuk mengalahkan goblin sebanyak mungkin tanpa batasan hadiah. Akhirnya Kain pun di sini langsung menerima misi tersebut dengan antusias.
Namun ketika Kain keluar, secara kebetulan Tiffana datang berlari mengejarnya dan menemukan Kain. Dia bertanya apa yang sedang Kain lakukan di sini dan Kain mengatakan bahwa hari ini adalah petualangan pertamanya. Mendengar itu, Tiffana pun tertarik dan ingin pergi bersama Kain. Kemudian dia pun menyerahkan tugas Kapten Kesatria kepada Daim. Mau tidak mau, Kain pun di sini langsung menerimanya karena Tiffana sangat memaksa. Di dalam hutan yang lebat, Tiffana langsung bersemangat untuk menghabiskan waktu berdua dengan calon suaminya. Lalu Kain di sini menggunakan kemampuan pencariannya dan menemukan goblin di depan sana. Mendengar itu, Tiffana di sini langsung pergi dan berharap Kain mengejar dirinya. Sesampainya di lokasi, Tiffana melihat seorang warga yang hampir diserang dan mereka langsung menyelamatkannya. Kain di sini mengeluarkan mantra penyembuhan, sementara Tiffana membabat para goblin. Kain pun di sini memperkuat kemampuan fisik Tiffana dengan sihirnya. Tiffana pun berterima kasih karena telah mengisi dirinya dengan cairan cinta hangat milik Kain. Kain bertanya-tanya mengapa dia selalu berakhir seperti ini, namun kemudian muncul segerombolan monster kadal hijau dan Kain berkata akan mengurusnya sendiri. Sementara Tiffana beralih menjauh bersama pria yang diselamatkannya. Melihat kekuatan luar biasa itu, Tiffana berpikir bahwa ia memiliki suami terbaik di dunia. Kemudian hari itu, Millie dan Nina bertanya-tanya mengapa ada kawah besar di dalam hutan. Setelah kembali ke guild, Kain menceritakan bahwa dia telah mengalahkan 30 kadal hijau dan bertanya apakah ia bisa mendapatkan hadiah walaupun tidak mengklaim misi. Mendengar itu, Rita di sini kaget dan langsung berlari menemui wakil kepala guild untuk melaporkan situasinya. Wakil kepala guild bernama Cedric memperkenalkan diri dan bertanya bagaimana Kain bisa mengalahkan kadal hijau tersebut meskipun dia masih ranking G. Cedric juga masih menganggap kalau Kain hanyalah seorang anak-anak yang baru mendaftar hari ini, sehingga menurutnya mustahil bagi Kain untuk membunuh seekor kadal sekalipun. Cedric pun di sini mengancam akan mencabut kartu guild Kain jika terbukti bersalah dan berusaha menipu demi hadiah dari misi. Mendengar itu, Kain merasa ini adalah situasi terburuk yang tidak pernah ingin dia lakukan karena kartu petualangnya akan dicabut di hari pertamanya. Tetapi saat itu, kepala guild masuk dan Cedric langsung melaporkan bahwa anak itu adalah seorang penipu. Kepala guild bertanya kepada Cedric mengapa dia berpikir Kair itu curang. Setelah mendengarkan penjelasan yang tidak masuk akal dari Cedric, kepala guild mengatakan kepadanya bahwa ia harus banyak belajar dalam menilai seseorang. Lalu dia memanggil Tiffana yang masuk sambil berteriak bahwa dia senang melihat calon suaminya lagi. Hal ini membuat semua orang terkejut dan Tiffana menjelaskan bahwa dia datang untuk memperingatkan guild tentang serbuan orc dan kadal hijau yang lebih dari 30 ekor. Selain itu, kepala guild pun sebenarnya sudah tahu kalau Kain adalah seorang baron dan Kainlah yang sudah menyelamatkan Putri Teles dan Silk dari kawanan orc seorang diri waktu itu. Ia mendapatkan bahwa Kain adalah putra dari Margrave Gram dan dia akan menikahi adiknya Tiffana. Maka mereka akan menjadi saudara ipar. Cedric di sini merasa lebih terkejut setelah mendengar semua rahasia Kain yang sangat luar biasa. Tetapi Kain terkejut juga karena mendengar bahwa Tiffana adalah saudara perempuannya. Kepala guild di sini menanyakan kepada Cedric apakah ia harus terus menghina saudara iparnya. Cedric di sini segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Kain. Tiffana pun di sini mengatakan bahwa biasanya seorang rakyat biasa yang menghina bangsawan akan dihukum mati sekarang juga. Tapi Kain menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan hal seburuk itu. Jadi dia menerima permintaan maaf Cedric dan meminta agar tidak membuat tuduhan tanpa dasar di masa depan seperti ini lagi. Kepala guild di sini memberitahu Kain bahwa mereka dengan senang hati menerima hasil perburuan kadal hijaunya. Sebagai bentuk permintaan maaf, ia berjanji akan menaikkan peringkat Kain menjadi peringkat C. Namun Tiffana berpendapat itu masih terlalu rendah. Karena Kain sudah berhasil mengalahkan naga merah dan juga memenangkan duel melawan dirinya. Akhirnya Tiffana setuju bahwa peringkat Kain seharusnya dinaikkan langsung ke peringkat A. Kepala guild pun di sini menyetujuinya juga dan semua itu terjadi di hari pertama Kain menjadi seorang petualang yang tidak masuk akal. Dia pun langsung meminta Rita dan Cedric untuk mengurus administrasi untuk kenaikan pangkat Kain dan kepala guild di sini meminta maaf kepada Kain atas sikap kasar bawahannya. Dia berterima kasih kepada Kain karena pengertiannya atas perhatian Kain kepada adiknya yang mungkin memaksa Kain dalam pertunangan tersebut juga. Para dewa pun di sini berpendapat bahwa Kain memang sudah menjadi setengah dewa di dunia ini. Dewa sihir bertanya mengapa Zeno menggandakan semua perlindungannya dan Zeno menjelaskan bahwa Kain harus menjadi jauh lebih kuat secepat mungkin. Karena segel Aaron akan segera terbuka dan dunia akan menghadapi bahaya jika itu sampai terjadi lagi. Sudah 300 tahun yang lalu Aaron telah tersegel. Satu-satunya cara untuk melatih Kain adalah dengan berada di bawah bimbingan seorang pria misterius dan semua dewa pun di sini setuju. Sedangkan di sisi lain, Kain kembali mendapatkan masalah karena Teles dan Silk kembali salah paham setelah mendengar kata kencan di hutan kemarin dengan Tiffana saat memburu monster. Pada hari ujian, Sylvia masuk dengan panik karena tidak membangunkan Kain tepat waktu, tetapi Kain meyakinkan kalau dia masih sempat untuk datang ke akademi untuk mengikuti ujian. Dia berteleportasi ke sana. Dan setelah sampai, di sini Kain bertanya-tanya kenapa Teles dan Silk tidak ada di kelas yang sama.
Ujian pun di sini dimulai dengan tes tertulis selama 2 jam, tetapi karena Kain sudah memiliki pengetahuan dari dunia Jepang, ia menyelesaikannya hanya dalam 30 menit. Setelah ujian tertulis selesai, guru membawa mereka ke lapangan untuk ujian sihir supaya mereka bisa mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Di saat anak-anak mulai melempar bola api, Kain menyadari ia tidak bisa menggunakan kemampuan ultimate-nya yaitu Inferno jika level orang lain hanya seperti ini. Ketika dipanggil, ia meluncurkan bola api sederhana berwarna biru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Guru itu mencoba menghentikan Kain, tetapi Kain mengira bahwa penggunaan mantra dasar dengan kekuatan penuh akan aman karena ada penghalang di sini. Namun ternyata ketidakmasukakalan kekuatan Kain mematahkan semua ekspektasinya. Para guru pun di sini langsung menyuruh mereka untuk memulai ujian keahlian pedang sekarang. Lalu di lapangan, profesor memperkenalkan para petualang yang akan menguji mereka. Kain di sini melihat Claude di antara mereka. Claude penasaran mengapa Kain ada di sini, tetapi dia langsung mengajak Kain untuk berduel untuk menilai kemampuannya. Karena Claude adalah petualang tingkat A, Kain pun di sini mengaktifkan boost dan menyerang Claude. Mereka di sini bertarung sangat sengit hingga Claude menikmati pertarungan ini. Namun tidak lama setelah itu, profesor menyuruh mereka untuk berhenti karena semua siswa ketakutan tidak bisa mencapai level itu di sekarang ini. Claude pun di sini menyadari kesalahannya dan berjanji akan mengajak duel Kain lagi di lain waktu. Kembali ke rumah, Sylvia di sini menanyakan apakah ujiannya berjalan lancar dan Kain menjawab kalau semuanya berjalan lancar seperti biasanya. Jadi Sylvia pun di sini langsung pergi memasak untuk pesta keberhasilan Kain. Kemudian, Raja memanggil Kain dan memarahinya karena dia malah memasuki ujian untuk rakyat jelata di pintu selatan, padahal seharusnya dia masuk di pintu utara untuk para bangsawan. Raja juga di sini kesal karena Kain sudah menyebabkan banyak masalah di ujian masuk akademi dengan menghancurkan benteng dan membuat para siswa takut saat ujian pedang. Duke Eric yang menerima laporan tersebut dari profesor sekolah langsung tertawa karena hal itu pasti perbuatan Kain yang sudah tidak masuk akal. Dan lucunya lagi, Kain malah masuk ke dalam ujian rakyat jelata. Kain pun di sini hanya bisa tertunduk lesu karena selalu berakhir seperti ini ketika dia bertindak. Di saat hari pengumuman tiba, Silk memberikan selamat kepada Kain yang telah menjadi yang terbaik di kelas mereka. Dia pun di sini tidak sabar untuk memakai seragam dan menunjukkannya kepada Kain. Selanjutnya, pada saat upacara penerimaan, Kain akhirnya melambai kepada orang tuanya. Lalu Kain di sini duduk bersama Teles dan Silk dan membuat semua pria iri dengan keberuntungan tersebut. Kemudian Kain memberikan sebuah pidato sebagai perwakilan dari siswa terbaik. Dia mengatakan bahwa sang raja pertama telah menjalin persahabatan dengan tanpa memandang garis keturunan ataupun bangsawan di sekolah ini. Ia berharap agar semua orang bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Tidak disangka di saat itu raja pun di sini ikut hadir dan memberikan sebuah sambutan untuk semua orang sambil sedikit menyindir Kain supaya tidak berlebihan lagi ke depannya. Hal itu membuat Perdana Menteri dan Duke Eric ketawa melihatnya. Kelas pertama pun akan segera dimulai dan profesor menginstruksikan agar setiap murid mulai memikirkan rencana masa depan mereka. Kain berpikir untuk menjadi petualang bebas di masa depan, tetapi Teles dan Silk melarang hal tersebut karena Kain adalah seorang bangsawan yang harus mengelola wilayahnya. Jadi dia harus memilih pilihan lain atau harus memilih beberapa pilihan pelajaran supaya bisa melakukan kewajibannya juga. Setelah kelas selesai, Kain melihat kalau Parma yang sedang dibully oleh Habit dan antek-anteknya karena dia hanyalah rakyat jelata dan ras setengah binatang. Kain di sini menegaskan bahwa Parma adalah temannya sejak kecil. Mendengar hal itu, Habit mengancam akan melapor kepada ayahnya karena Kain sudah memihak rakyat jelata dibanding bangsawan. Dia mengancam juga akan menghancurkan keluarga Parma, tetapi Silk dan Teles menantang mereka untuk mengulangi ucapan tersebut. Habit dan kawan-kawannya kaget ketakutan karena mereka berdua adalah pemegang status bangsawan tertinggi. Jadi mereka meminta maaf kemudian melarikan diri karena tidak ingin terkena masalah oleh raja. Parma pun di sini berterima kasih kepada Kain karena sudah menolongnya, tetapi tiba-tiba Silk memerintahkan Kain untuk duduk karena mereka baru tahu kalau Kain memiliki teman masa kecil yang imut seperti Parma. Kain di sini bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka bicarakan, tapi saat itu tiba-tiba dia mendengar suara lewat pikirannya yang mengundang Kain ke perpustakaan sekolah untuk berbicara. Ia pun di sini bangkit dan membuka pintu perpustakaan. Lalu, di sana seorang pria misterius menawari kopi yang tidak ada di dunia ini sebelumnya. Kain pun di sini senang tetapi curiga karena dia mengetahui nama asli Kain sebelum bereinkarnasi yang bernama Shina Kazuya. Dan Kain bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok pria misterius ini. Akhirnya, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Yuya Tera Hirasawa Esport, raja pertama di negeri ini. Kain kaget karena dia pernah membaca tentangnya dalam buku level kaisar yang diberikan kemarin peninggalan raja pertama, tetapi seharusnya buku itu sudah umur 300 tahun lebih.
Namun setelah memeriksa status Yuya, dia memiliki gelar sebagai dewa pencipta. Ternyata dunia yang mereka tempati sekarang bernama Fabnail sejak 300 tahun lalu, yang berarti dia adalah dewa di dunia ini. Zenom dan para dewa yang lain ingin Kain dilatih oleh Yuya di dunia ini. Tapi Kain heran karena dia sudah merasa menjadi orang yang terkuat di dunianya. Meskipun memiliki kekuatan besar, Yuya meminta Kain untuk mencoba mencuri sebuah kue darinya. Tetapi saat Kain melompat maju, Yuya menghunus pedangnya untuk menghalangi pergerakan Kain. Kain bertanya-tanya mengapa ia harus menjadi sekuat itu. Yuya di sini menjawab bahwa ada seseorang yang harus dia lawan, di mana 300 tahun yang lalu orang itu telah membuat seluruh penghuni dunia saling perang yang menyebabkan hampir setengah benua kehilangan nyawanya. Orang itu adalah dewa jahat yang bernama Aaron, dan Yuya berhasil menyegelnya 300 tahun yang lalu. Namun akhir-akhir ini segel tersebut mulai melemah karena Yuya kini menjadi dewa di dunia ini. Ia pun tidak dapat mencampuri urusan dunia lain sehingga semuanya bergantung kepada Kain yang tinggal di dunia itu. Meski terdengar merepotkan oleh Kain, tiba-tiba Yuya mengirim Kain ke tepi lautan. Dia berjanji akan mengajarkan lebih banyak hal jika Kain berhasil menyelesaikan tugasnya untuk kembali ke mansionnya secepat mungkin menggunakan kompas ini. Dia juga beberapa kali kembali sambil mengatakan kalau dalam waktu 1 tahun di dunia ini sama dengan 1 hari di dunia Kain. Jadi dia bebas menggunakan waktu sebaik mungkin untuk bisa naik level sebanyak 600 kali karena dewa jahat Aaron sangatlah kuat. Sedangkan level Kain saat ini masih di angka 300-an. Lalu Yuya pun menghilang sambil berkata kalau Kain bisa memilih untuk melakukan tugas itu atau tidak tergantung pada pilihannya. Mendengar itu, Kain menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Lalu dia bergegas masuk ke dalam hutan dan dalam waktu kurang dari 5 menit dia sudah menghadapi banyak makhluk tingkat es. Dan Kain harus naik sebanyak 300 level lagi supaya ujian ini berhasil. Di dunia lain, Sylvia dengan panik membuka pintu dan melihat Celestia dan Silk yang datang. Dia meminta maaf karena panik karena mengira yang datang adalah Kain sebab dia belum melihat Kain sepanjang hari. Tetapi mereka mengatakan belum melihatnya juga di sekolah, dan setelah mendengar itu Sylvia di sini khawatir Kain telah diculik, di penjara atau bahkan terjebak di sebuah jurang. Namun Celestia di sini meyakinkan mereka bahwa Kain pasti baik-baik saja karena dia selalu berhasil menemukan jalan keluar dari segala situasi dan karena Kain juga sangatlah kuat. Di sisi lain, sudah 4 bulan Kain terjebak di hutan tanpa tidur dengan nyenyak. Di sana pikirannya mulai goyah dan ia mendengar suara anak anjing yang menangis dan mulai berjalan menuju ke sumber suara itu. Saat tiba, ia melihat anak anjing putih yang terluka cukup parah dan berpikir untuk mengakhirinya saja agar anjing tersebut tidak menderita lagi. Namun saat mengangkat pedangnya, ia melihat ekspresi wajah anak anjing itu yang teringat ke wajah sedih para gadis yang sudah diselamatkannya dulu. Akhirnya Kain meletakkan pedangnya dan meminta maaf karena telah menakut-nakuti anjing itu. Bagaimanapun juga, Kain selalu bertekad ingin melindungi seseorang, dan Kain pun di sini mengerahkan seluruh mananya untuk menyembuhkan anjing tersebut. Lalu dia pun pingsan karena kehabisan sihir. Beberapa jam kemudian, anak anjing itu yang telah sembuh melindungi Kain dari semua binatang buas, dan Kain menyadari bahwa anak anjing itu sudah berusaha melindunginya saat ia tertidur. Ia menyadari bahwa anjing itu telah lama sendirian seperti dirinya, lalu bertanya apakah dia mau menemaninya dalam perjalanan untuk kembali ke mansion Yuya. Dan sepertinya anjing itu menerima ajakan dari Kain, jadi dia memberinya nama Haku. Setelah itu Haku menjadi satu-satunya teman yang memberinya semangat untuk terus maju. Karena tidak peduli seburuk apapun keadaan Kain, kini ada seseorang yang harus dia lindungi dan ada yang bisa diajak ngobrol juga. Beberapa tahun kemudian akhirnya Kain tiba di mansion Yuya yang cukup terkejut saat melihat betapa besar dan kuatnya Kain sekarang. Diketahui 4 tahun sudah berlalu dan ia melihat Fenrir di samping Kain, makhluk suci legendaris di dunia ini. Jika Kain berhasil mendapatkan kepercayaannya, ia bisa memanggil Fenrir kapan saja melalui kontrak pemanggilan. Kain pun di sini langsung mencobanya dan berhasil. Tapi pelatihan Kain belum selesai. Mulai detik ini Kain akan berlatih di bawah bimbingannya dan kenalannya yang bernama Doran. Kain di sini cukup senang karena memiliki guru baru. Tapi Kain ingin belajar tentang Aaron dan kehidupannya yang lalu terlebih dahulu. Dan Yuya mengingat dia telah berjanji akan membicarakannya sebelum Kain pergi untuk berlatih. Tapi adegan itu di skip terlebih dahulu, di mana di tempat latihan Doran berkata bahwa Kain belum cukup kuat untuk menghadapi Aaron saat ini. Jika mereka bertarung, maka Kain tidak punya peluang untuk menang. Beberapa waktu kemudian ia terbangun di sebuah ruangan dan Haku menjilatinya. Saat turun tangga, Kain melihat ada seorang elf cantik yang memperkenalkan diri sebagai Ruri, istri dari Doran. Namun di saat itu Kain langsung bergegas menemui anak naga yang terlihat lucu itu, tetapi Haku melompat di atasnya karena cemburu. Keributan itu berhasil dihentikan oleh Ruri yang sudah selesai menyiapkan makanan dan Kain terharu karena dia sudah lama tidak menikmati hidangan seenak ini 4 tahun terakhir. Doran di sini menyuruhnya makan sebanyak yang ia mau, tetapi di sisi lain Silk dan Celestia menghela napas karena sedih memikirkan Kain. Tapi mereka harus berusaha membuat sesuatu yang terbaik untuknya jika sudah kembali. Sylvia di sini menyuruh mereka untuk fokus membuat hidangan kue untuk Kain sekarang ini. Kembali lagi ke tempat Kain, di sana Doran terus mengalahkan Kain dan dia senang karena Kain akhirnya mampu bertahan dan menerima beberapa pukulan darinya. Kain pun di sini berlatih tanpa henti setiap harinya.
Setelah 1 tahun berlatih, Kain masih terus mengalami kekalahan dalam pertarungan. Namun, rasa marah karena harus menghentikan Aaron menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus maju. Karena di saat itu, Yuya mengungkapkan seluruh kebenaran tentang kehidupan masa lalunya, di mana Aaron dulu adalah seorang dewa hiburan di dunia Kain, dewa ke-8 dari dunia Zenon. Tetapi saat itu, Aaron menggunakan kekuatan Oracle. Dia merasa setiap orang harus ikut serta dalam permainan kematian, jadi dia pun dibuang dari tempat para dewa, sehingga salah satu alasan dewa lain meminta Kain untuk membuat permainan itu karena keberadaan dewa hiburan telah tiada. Jika segel yang menahannya lepas, dia akan kembali memaksakan permainan tersebut kepada semua orang. Satu-satunya cara bagi Kain untuk mencegah hal itu adalah dengan menjadi lebih kuat. Maka ia akan terus bertarung demi melindungi orang-orang yang berharga baginya. Namun setelah sekian lama, Yuya masih menyimpan satu hal penting yang belum dia ungkapkan, karena dia adalah orang yang gagal melindungi teman-temannya. Alasan kenapa Aaron memiliki keterikatan dengan kehidupan Kain di masa lalu adalah karena teman-teman yang gagal dilindungi oleh Yuya adalah orang tua Kain itu sendiri. Mereka meninggal dalam sebuah ekspedisi. Mereka berinkarnasi ke dunia ini dan diminta oleh para dewa untuk membawa kedamaian di dunia tersebut. Namun bahkan ketika ibu Kain melancarkan sihir Inferno kepada Aaron, ia menyadari bahwa serangannya tidak memberikan dampak berarti. Ayah Kain dan Yuya di sini mencoba menyerang menggunakan pedang dan hanya mampu meninggalkan goresan kecil. Dengan satu sihir, Aaron di sini dapat memusnahkan seluruh pasukan mereka. Ibu mereka di sini berusaha melindungi pendeta wanita, tetapi luka yang dia terima tidak dapat disembuhkan. Karena istrinya terluka, ayah Kain marah dan menggunakan teknik overload. Lalu dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan mengorbankan diri untuk menahan pergerakan Aaron, sehingga Yuya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyegel Aaron menggunakan batu sihir. Kata-kata terakhir kedua orang tua Kain adalah permintaan maaf kepada putra mereka karena sudah menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Setelah mendengar kata-kata itu, Kain menyadari satu hal, ia ingin melindungi semua orang yang ia sayangi dan menciptakan dunia yang damai. Maka, ia pun langsung menggunakan teknik overload dan berhasil mengalahkan Doran untuk pertama kalinya. Doran mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan pelatihan ini. Kain pun di sini segera berlari menuju makam kedua orang tuanya. Yuya mengungkapkan bahwa saat mereka mempersiapkan pertempuran terakhir melawan Aaron, kedua orang tuanya terus berusaha mencari cara untuk kembali kepada anak mereka Sina Kazuya atau Kain sekarang. Kain merasa bersyukur telah mengetahui kebenaran tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang selalu memikirkannya, serta kepada Yuya juga yang sudah menjaga kedua orang tuanya. Yuya membuka telapak tangannya untuk mengetes kecepatan Kain mengambil biskuit itu, dan Kain kini mampu bergerak lebih cepat darinya. Kain berterima kasih atas seluruh pelatihan yang telah diberikan, namun Yuya menegaskan bahwa semua pencapaian itu adalah hasil kerja keras Kain sendiri. Tubuh Kain yang telah mengalami banyak perubahan selama 5 tahun pun dikembalikan ke bentuk semula oleh Yuya. Saat itu Haku muncul untuk menemani Kain di dunianya. Dan Doran bertanya apakah Kain dapat membawa Gin juga bersamanya. Kain pun di sini menyetujuinya dan berjanji akan menjaga Gin dengan baik dan mengucapkan terima kasih karena mereka sudah merawatnya. Saat bersiap untuk berteleportasi ke dunia lain, Yuya memberikan sebuah titipan kepada raja yang sekarang. Doran berharap suatu hari nanti Kain akan melampaui mereka berdua, dan Yuya yakin hari itu pasti akan segera datang sebab Kain memiliki sesuatu yang jauh lebih besar untuk dilindungi dan banyak orang juga yang ingin melindunginya. Di tempat lain, Sylvia melihat Kain telah kembali. Ia segera berlari menghampirinya dan menyambutnya dengan sangat gembira bersama Teles dan Silk. Mereka pun di sini menunjukkan kue yang sudah mereka siapkan untuk Kain, dan Kain menangis bahagia saat mencicipinya karena dia sangat merindukan masakan enak di dunia ini. Raja pun membaca surat dari raja pertama, Yuya Hirasawa Esport. Kain di sini menjelaskan bahwa Yuya berhasil menciptakan dunia baru dan hidup di sana sebagai dewa pencipta. Ia juga menyerahkan hadiah untuk sang raja yang membuat semua orang terkejut karena itu adalah sebuah katana legendaris yang pernah digunakan untuk membunuh naga hitam waktu itu. Setelah melihatnya, raja akhirnya mempercayai cerita Kain dan ia masih penasaran dengan pelatihan yang disebutkan di dalam surat tersebut. Kain pun di sini menjelaskan bahwa pelatihannya sangatlah berat setiap harinya. Ia harus bertarung melawan monster dan mengikuti pertempuran simulasi mematikan selama 5 tahun penuh. Mendengar itu, raja sangat heran bagaimana mungkin sudah berlalu 5 tahun di sana padahal tubuh Kain masih terlihat kecil dan tidak berubah sedikit pun. Tapi Kain di sini tidak ingin menceritakannya lebih lanjut supaya mereka tidak terkejut lagi. Saat itu, Duke Eric menegur Kain karena ia lupa menerima misi yang dibutuhkan untuk naik ke peringkat A. Jika dia tidak segera melaksanakannya, maka registrasi petualangnya akan dicabut. Akhirnya Kain buru-buru pergi ke markas guild petualang. Di sana Kain menyampaikan permintaan maaf karena akhir-akhir ini dia tidak memiliki waktu luang bahkan di akademi sekalipun. Ketua guild di sini menjelaskan bahwa Tivana sangat kesepian karena tidak ada Kain selama itu. Ketua guild pun di sini mengingatkannya mengenai syarat untuk menjadi petualang ranking A, di mana Kain harus menangkap bandit agar lisensinya bisa diterbitkan.
Dan kebetulan saat ini terdapat buronan 10 bandit yang mengacau di jalur dari Gratia menuju ke ibu kota kerajaan. Kain di sini harus menupaskan mereka demi mempertahankan peringkatnya. Ketua guild pun di sini tidak khawatir karena Kain adalah pertarung terkuat di ibu kota. Setelah berangkat, Kain mengaktifkan kemampuan untuk mencari keberadaan para bandit di dalam hutan. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah kereta yang disergap oleh para bandit. Kain pun di sini langsung turun dan menawarkan bantuan kepada mereka, tetapi Kain terkejut saat melihat bahwa rombongan kereta itu adalah Nina, Sabinos, dan Millie. Millie di sini mengalami luka sehingga Kain segera menggunakan sihir penyembuhannya untuk mengobatinya. Para bandit di sini meremehkan Kain dan menganggap seorang anak kecil tidak akan mampu menghentikan mereka. Namun, Kain berkata bahwa mereka akan menanggung akibatnya karena telah melukai para gurunya. Lalu satu persatu Kain menumbangkan mereka semua, meskipun bagian paling sulit bagi Kain yaitu untuk menahan kekuatan penuhnya. Sabinos di sini berterima kasih atas pertolongan Kain dan Millie bertanya mengapa Kain ada di tempat ini. Ia menjelaskan bahwa dia sedang menjalankan misi penumpasan bandit dari guild petualang dan Millie terkejut bahwa Kain dapat menerima misi peringkat C meskipun baru bergabung beberapa hari yang lalu. Kain pun di sini menunjukkan kartu petualangnya kepada mereka dan keduanya terkejut mengetahui bahwa Kain sudah berada di ranking A lebih tinggi dari mereka satu peringkat. Sabinos, ayah Parma, menjelaskan bahwa itu mungkin menjelaskan bagaimana Kain mampu mengalahkan seluruh bandit dengan mudah ketika mereka kembali melintasi ibu kota. Para penduduk di sini tampak jijik melihat betapa kejamnya para bandit tersebut yang telah berhasil tertangkap. Akhirnya mereka pun tiba di rumah Sabinos yang disambut oleh Parma, namun dia terkejut melihat para bandit yang sudah dirantai. Selanjutnya di dalam guild, Kain menyerahkan laporan bandit yang telah diselesaikan. Saat Rita mengucapkan selamat, para petualang pengganggu waktu itu kembali mengganggu Millie dan Nina. Namun sebelum mereka bisa menyentuhnya, tangan Kain menghentikan mereka. Awalnya mereka kesal, namun setelah tahu anak kecil ini adalah Kain, mereka pun langsung kabur sambil kecepirit. Di saat itu, Claude pun datang dari belakang dan Kain langsung menyambutnya. Claude juga mengucapkan selamat atas keberhasilan Kain mengusir para penjahat, dan Kain menjawab bahwa ia akan melakukan apapun demi melindungi teman-temannya. Claude di sini terkejut mendengar bahwa Kain memiliki teman, lalu dia melihat Millie dan Nina. Kain bertanya bagaimana Claude bisa mengenal guru-gurunya. Dan Claude pun di sini mengungkapkan bahwa Millie sebenarnya adalah adik kandungnya. Millie dan Nina pun menjelaskan bahwa mereka lah yang telah menjadi guru Kain sejak usia 5 tahun. Claude merasa ini layak dirayakan dan mengajak mereka minum bersama. Lalu Millie di sini menceritakan bagaimana Kain menyelamatkan mereka dari para bandit. Nina juga mengatakan bahwa Kain sudah mencapai peringkat A yang membuat Claude terkejut karena Kain bisa menyusulnya begitu cepat. Tapi dia merasa hal itu cukup masuk akal karena hanya Kain saja yang mampu karena hanya Kain saja yang mampu mengimbanginya ketika dalam ujian masuk sekolah. Millie pun di sini merasa terheran-heran karena saudara laki-lakinya adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai peringkat A hanya dengan keahlian pedang dan Kain bisa mengimbanginya. Sementara itu, Nina menambahkan bahwa Kain juga seorang baron dengan rumah megah sendiri. Claude pun terkejut juga mendengar hal itu karena Kain adalah seorang bangsawan. Dia segera meminta maaf atas sikap kurang sopan sebelumnya dan Kain pun berteriak menyuruh mereka untuk tetap tenang dan Millie bertanya-tanya bagaimana Kain bisa menjadi begitu kuat. Kain di sini sempat bingung untuk menjawabnya karena tidak mungkin ia mengatakan kalau dia telah dilatih oleh para dewa. Namun Millie menganggap hal itu wajar karena Kain bahkan sudah mampu mengalahkan naga merah ketika kecil. Mendengar itu, Claude pun bercanda bahwa Kain pasti sudah menggunakan cheat karena berhasil menumbangkan monster peringkat SS di usia yang masih sangat muda. Di saat itu, Millie dan Nina kemudian menunjukkan kantong sihir mereka. Lina yang sedikit mabuk penasaran seberapa banyak isi yang bisa ditampung oleh kantong sihir tersebut, karena dia sudah mengumpulkan dana yang cukup banyak untuk bisa membeli kantong sihir juga. Tapi Millie bahkan mengungkapkan bahwa dia bahkan belum pernah mengisinya secara penuh. Lina pun di sini tertawa dan bertanya kepada Kain dari mana dia mendapatkan kantong tersebut setelah seberapa kapasitas sebenarnya. Nina di sini menjelaskan bahwa kantong itu mampu menampung sebuah mansion megah dan Lina menyadari bahwa itu pasti termasuk benda kelas harta karun nasional. Lina pun di sini memohon kepada Kain agar dia bersedia membuatkan kantong serupa untuknya. Karena terdesak oleh rayuan tersebut, Kain pun di sini mau tidak mau berjanji untuk membuatnya. Tapi di saat itu Lina langsung pingsan karena mabuk. Claude pun di sini mengatakan bahwa tidak apa-apa karena dia tidak akan mengingat kejadian ini keesokan harinya. Kain di sini merasa lega, tetapi dia panik ketika teringat bahwa ia harus masuk sekolah di besok hari. Padahal dia sudah banyak absen sejak minggu lalu. Claude di sini bertanya kepada Kain bagaimana kehidupan sekolahnya, terlebih karena dia sudah menyandang gelar bangsawan baron. Nina merasa khawatir kepada Kain jika kehidupan sekolahnya tidak terlalu bagus, tetapi Kain justru melarikan diri karena tidak ingin membuat mereka semua khawatir.
Claude pun di sini menyimpulkan bahwa Kain mungkin saja telah diasingkan karena sudah terlalu luar biasa di sekolahnya. Mereka kemudian melihat Rita yang tampak sedang mencari seseorang. Setelah ditanya, Rita menjelaskan bahwa dia sedang mencari guru pengganti untuk kelas petualangan keesokan harinya di akademi karena petualang yang ditugaskan tidak hadir. Mendengar itu, Claude melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk bisa menggantikannya. Keesokan harinya, profesor meminta semua murid untuk menggunakan sihir mereka dan menembakkannya ke dalam target. Kain mengira bahwa inilah saatnya dia menunjukkan kekuatannya, tetapi guru memanggil namanya dan mengatakan bahwa dia dilarang menggunakan sihir di akademi ini. Sebab semua profesor sudah diberitahu karena sihir tingkat dasar Kain saja mampu menghancurkan seluruh penghalang pertahanan di mansion ini. Sementara itu, Claude dan kelompoknya yang sedang mengamati menyadari bahwa Kain kesulitan untuk berbaur dengan teman-teman yang lain. Dan mereka merasa inilah saatnya untuk membantu Kain. Pada kelas berikutnya, profesor memperkenalkan petualang yang akan mendampingi mereka dan semua murid langsung mengenali mereka karena peringkat petualang Claude termasuk cukup tinggi. Claude pun di sini bertanya kepada semua orang siapa saja yang sudah menjadi petualang dan seluruh murid ternyata sudah memiliki kartu petualang. Sehingga dia meminta mereka untuk menunjukkan kartu guil masing-masing. Kain di sini langsung panik karena sadar dirinya dalam masalah jika menunjukkan kartu emasnya di usia 12 tahun. Claude pun bertanya dengan suara pelan kenapa Kain belum menunjukkan kartu guilnya. Dia menyuruhnya segera mengeluarkannya, tetapi Kain khawatir hal itu akan justru membuatnya semakin jauh dan membuat orang lain minder dekat dengannya. Semua murid pun di sini mulai menatapnya dan Kain beralasan bahwa ia lupa membawanya. Millie di sini menyadari tatapan tajam dari para murid sehingga mereka yakin kalau Kain memang benar-benar diasingkan karena terlalu kuat. Di ruang pelatihan, Claude pun memberitahu mereka bahwa mereka akan mengajari cara menggunakan bus hari itu. Para murid pun di sini mulai sukarela untuk menunjukkan kemampuannya. Kain berpikir inilah saatnya untuk unjuk gigi di hadapan Claude. Namun ternyata semua murid telah membentuk antrean sehingga Kain tidak bisa menyerobot masuk begitu saja. Ini memang sudah menjadi bagian dari rencana Claude dan yang lain karena mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka dan jika Kain masih mampu mengikuti kekuatan mereka, para murid lain pasti akan terkejut dan menganggap Kain seperti pahlawan yang bisa mengimbangi petualang ranking A. Tapi Kain di sini mulai khawatir tidak sempat mengikuti duel karena jam pelajaran hampir habis. Di saat gilirannya tiba, mereka pun bersiap untuk bertarung. Namun bel telah berbunyi dan menandakan kelas telah selesai. Kain mencoba memohon untuk tambahan waktu sebentar, tetapi profesor menolaknya. Claude pun di sini meminta maaf dan berjanji akan melawan Kain di lain waktu, tetapi profesor berkata tidak akan ada lain waktu lagi, sebab Kain telah menghabiskan seluruh anggaran sekolah ini karena sudah menghancurkan tembok waktu ujian masuk. Mendengar hal itu, Kain hanya bisa pasrah sambil menghayati kekesalannya sendiri. Malamnya, Kain melampiaskan emosinya dengan menghancurkan seluruh monster di hutan dengan sangat mudah. Para penjaga di sini mengira bahwa Raja Iblis telah bangkit karena hutan telah porak-poranda dan Gar memimpin pasukan kembali untuk menuju ke sumber kekacauan. Kain yang sudah tenang kemudian berteleportasi pergi dan saat Gar tiba, ia menemukan kembali lambang milik Kain di sebuah kawah besar. Setelah kembali, Gar memarahi Kain habis-habisan karena dia sudah melakukan hal yang berlebihan. Besoknya, Kain dipanggil oleh Raja karena kejadian ini sebab mereka mengira kalau Raja Iblis sudah bangkit. Tetapi Kain berkata kalau mereka tidak perlu sepanik itu karena itu adalah ulahnya. Mau tidak mau, Kain pun di sini menerima ceramah lagi seharian. Di sisi lain, terdapat pecahan batu yang dimakan oleh naga hitam yang ternyata itu adalah pecahan dari kekuatan Aaron yang mulai bangkit lagi. Dia pun merasa kebangkitannya akan segera tiba meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Keesokan harinya di sekolah, profesor mengumumkan bahwa hari ini mereka akan belajar sihir pemanggilan. Kain merasa inilah saatnya untuk pergi lagi, namun profesor mengatakan bahwa karena hari ini tidak menggunakan sihir serangan, jadi Kain boleh untuk mengikuti pelajaran. Kain pun di sini merasa senang, lalu profesor memperkenalkan penyihir istana yang akan mengajar hari ini. Dia bernama Grat dan ia menjelaskan bahwa terdapat dua jenis sihir pemanggilan. Yang pertama adalah bentuk ikatan dan kontrak dengan monster. Dan yang kedua adalah memanggil monster melalui lingkaran sihir lalu membentuk kontrak dengannya. Karena tidak ada monster liar di sekitar, mereka akan menggunakan lingkaran sihir untuk pelajaran hari ini. Grat pun memberikan lingkaran sihir kepada semua murid dan mereka segera memanggil familiarnya masing-masing. Salah satu dari mereka memanggil seekor binatang buas raksasa, tetapi binatang itu malah menolak kontrak tersebut karena pemanggilnya kekurangan sihir. Grat pun memberikan semangat karena dia sudah cukup baik untuk bisa memanggil monster seperti itu. Setelah itu giliran Kain pun tiba. Ia bertanya apakah dia benar-benar diperbolehkan untuk menggunakan seluruh kekuatannya dalam pemanggilan kali ini. Grat pun menenangkannya dan berkata bahwa jika makhluk itu tidak tertarik dan membentuk kontrak, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Jadi Kain akan aman untuk memanggil dengan kekuatan penuh. Mendengar itu, Kain pun di sini langsung menggunakan seluruh kekuatan sihirnya. Akhirnya Kain pun mengaktifkan lingkaran sihir dengan seluruh mana yang dia miliki.
Melihat ketidaknormalan ini, Grad memohon agar Kain menghentikannya, tetapi hal itu sudah terlambat karena pemanggilan sudah terjadi. Dan saat itu muncul seorang pria bertanduk yang muncul dan bertanya kenapa seorang manusia rendahan berani memanggil Raja Iblis. Hal itu membuat semua orang kaget, tetapi Kain segera membutakan pandangan orang lain di sekitar dengan flashbang, lalu bertanya-tanya apakah makhluk ini benar-benar Raja Iblis. Di saat itu Raja Iblis langsung melihat status milik Kain. Ia pun mendekati Kain, namun tiba-tiba Raja Iblis itu berlutut langsung dan meminta maaf untuk nyawanya. Ia bahkan berkata bahwa dia rela untuk membentuk kontrak pemanggilan dengan Kain dan menghancurkan satu kerajaan klan Iblis jika Kain menghendaki. Tapi Kain menjawab bahwa ia tidak membutuhkan semua itu. Raja Iblis pun akhirnya memperkenalkan diri sebagai Set dan mengatakan ketersediaannya untuk dipanggil kapanpun oleh orang pilihan dewa. Kain pun di sini menerima kesetiaannya, namun dia memohon agar Raja Iblis berhenti memanggilnya dengan sebutan hormat seperti itu. Setelah mendengarkan ucapan Kain, Set merasa terkejut akan kerendahan hatinya dan ia bersumpah akan setia kepada Kain. Setelah ia pergi, Grad bertanya-tanya apakah benar ia baru saja melihat Raja Iblis. Namun Kain di sini langsung mengalihkan pembicaraannya dengan mengatakan kalau makhluk itu terlalu kuat sehingga dia tidak dapat membentuk kontrak dengannya. Meskipun agak curiga, tetapi Grad akan mempercayai hal itu sekarang. Kain di sini merasa lega karena berhasil menyembunyikan kejadian sebenarnya, namun ia kembali lagi ke ruang tahta kerajaan untuk kesekian kalinya. Raja di sini berkata bahwa dia sudah sangat lelah harus memarahi Kain di setiap episode. Jadi kali ini dia langsung bertanya makhluk apa yang sebenarnya dipanggil Kain di sekolah hari ini. Kain menjawab bahwa ia telah memanggil iblis, namun Raja tidak mempercayainya, jadi ia memaksa Kain untuk mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Kain mengakui bahwa yang dia panggil adalah Raja Iblis yang tidak dia duga akan memenuhi panggilannya. Seketika seluruh ruangan menjadi panik karena Raja tahu bahwa Kain tidak mungkin sekedar mengusirnya begitu saja. Kain pun di sini menjelaskan bahwa dia telah membentuk kontrak dengan makhluk tersebut, jadi semuanya bisa aman terkendali. Mendengar itu, semua orang di sini langsung merasa seolah terkena serangan jantung karena saking terkejutnya. Kain pun di sini meminta maaf atas kejadian berlebihan kali ini lagi. Grad di sini baru pertama kali menyaksikan kejadian seperti ini dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Kain bisa memiliki kekuatan sehebat itu. Raja berpikir bahwa latihan Kain bersama Raja pertama telah membuat kemampuannya berkembang sangat pesat. Ia kemudian meminta Kain untuk menunjukkan jendela statusnya yang luar biasa itu kepada Grad. Raja di sini memberitahu Grad jika dia berani membocorkan informasi ini maka Grad akan langsung dieksekusi. Saat Kain membuka jendela statusnya, semua orang di ruangan langsung berteriak sangat kaget karena Kain di sini memiliki gelar Demigod atau sosok setengah dewa dan statusnya tidak bisa diukur saat ini. Semua orang di sini mulai mempertimbangkan untuk memanggil Kain sebagai tuan mulai sekarang. Sementara sang raja diliputi rasa takut karena kekuatan Kain mungkin bisa menghancurkan seluruh dunia. Kain meminta mereka untuk tetap tenang dan berharap agar mereka bisa memperlakukannya seperti biasa. Sang raja menyetujuinya, namun dalam hati ia berpikir bahwa dengan status seperti itu, ia mungkin akan menyerahkan seluruh kerajaan kepada Kain. Tetapi lagi-lagi Kain tidak menginginkan hal itu. Setelah cukup tenang, ia menjelaskan kepada Grad bahwa inilah alasan kenapa Grad harus merahasiakan tentang hal ini. Sebagai bentuk penghargaan, Raja pun di sini memutuskan untuk menghadiahkan sebuah kota kepada Kain dengan gelar Viscount juga. Setelah pulang, Sylvia mendengar kabar tersebut dan mengucapkan selamat kepada Kain. Tiba-tiba sang kepala pelayan di sini masuk untuk memberitahu bahwa kota milik Garm atau ayahnya akan segera diserang oleh kawanan monster dari hutan dengan jumlah yang tidak biasa. Di dalam kota, para penduduk bersiap untuk melakukan evakuasi. Kain pun di sini langsung segera menemui kakaknya yang mengelola wilayah itu, yaitu Jin. Kakaknya menjelaskan bahwa sejumlah monster terus bertambah akhir-akhir ini dan beberapa di antaranya terlalu kuat untuk dihadapi oleh para petualang. Kekuatan mereka juga menyerupai pasukan yang pernah menyerang kota ini 1 dekade lalu. Karena itu, dia meminta tim khusus untuk menyelidiki sumber masalahnya. Namun mereka tidak bisa memastikan apakah ini adalah serangan besar-besaran atau hanya peningkatan jumlah monster biasa. Oleh karena itu, mereka tidak bisa langsung mengirim pasukan kesatria biasa saja karena akan sangat berbahaya. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Kain di sini secara sukarela menawarkan diri untuk masuk ke dalam hutan. Namun Jin merasa Kain terlalu muda untuk tugas itu. Tapi Kain di sini langsung menunjukkan kartu guild emasnya sebagai petualang ranking A. Kain juga di sini mengingatkan kakaknya kalau dia juga pernah mengalahkan naga merah seorang diri. Jin pun di sini merasa bersyukur memiliki adik sekuat itu dan memintanya untuk membantu dalam penyelidikan kali ini. Namun Kain mengatakan bahwa dia ingin terlebih dahulu untuk mengunjungi guild petualang untuk mengetahui pandangan mereka. Sesampainya di sana, resepsionis di sini berpikir bahwa mereka telah kekurangan staf karena telah mempekerjakan anak-anak seperti ini. Tetapi dia di sini terkejut karena melihat peringkat Kain yang sudah tingkat A. Tidak lama dari itu, Rudy, resepsionis sebelumnya meminta maaf kepada Kain atas perlakuan kasar petugas baru tersebut. Kain menjelaskan bahwa kakaknya telah memberitahunya tentang masalah di hutan dan Rudy pun di sini menginformasikan kepada semua petualang yang telah kembali dari sana telah mengalami luka parah. Tidak lama kemudian, Millie dan Nina masuk ke dalam guild. Kain di sini merasa senang melihat mereka telah kembali dengan baik-baik saja. Mereka berdua di sini menjelaskan bahwa mereka telah dipanggil oleh guild petualang untuk membentuk kelompok kuat yang akan menyusup ke dalam hutan. Lalu Millie pun di sini memberitahu bahwa kakaknya beserta Lina juga akan bergabung. Kain di sini memberitahu Rudy bahwa dia akan menyelidiki hutan sendirian.
Meskipun Rudy khawatir dan memohon agar Kain bisa membawa seseorang bersamanya, tetapi Kain berkata bahwa dia memang punya beberapa rekan meski bukan dari seorang manusia. Jadi Kain pun di sini langsung pergi. Di dalam hutan, Kain langsung memanggil 2 hewan peliharaannya. Di sini Kain merasakan aura mencurigakan di sekelilingnya. Kemampuan pelacakannya pun gagal, dan meskipun ia berhasil membasmi monster, ia terus merasa bahwa sesuatu tengah mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Kain pun di sini langsung memutuskan untuk memanggil Raja Iblis. Seth di sini langsung berlutut untuk melayani tuannya. Kain meminta Seth untuk menyelidiki hutan dan menanyakan apakah ia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Seth pun di sini merasakan kehadiran luar biasa dengan jumlah monster yang sangat besar di sekeliling mereka. Ini semua tidak normal. Walaupun hutan biasanya dipenuhi monster, tingkat kekuatan mereka kali ini tidaklah wajar. Untuk menyelidiki lebih jauh, Seth di sini meminta izin kepada Kain untuk memanggil bawahannya yang bisa dipercaya. Setelah mendapatkan persetujuan, Seth memanggil Dalmatia. Dalmatia di sini terkejut saat Raja Iblis Seth telah membentuk kontrak dengan orang yang dipilih oleh para dewa. Dalmatia pun di sini berlutut juga kepada Kain dan siap melayaninya. Kain pun di sini memintanya untuk berhenti bersikap formal dan menyuruh mereka untuk fokus menyelidiki hutan. Seth menjelaskan bahwa Dalmatia adalah mantan salah satu dari 4 Raja Iblis Surgawi yang memiliki spesialisasi dalam penyelidikan. Dia berjanji akan menangani hal ini lalu membuka lubang yang dipenuhi oleh kecoa yang akan membantu dalam penyelidikan kali ini. Kain di sini ketakutan melihat gerombolan kecoa itu. Jadi Dalmatia pun akan melepaskan kecoa-kecoa itu ke arah lain. Mereka pun di sini membantu menemukan lokasi para monster yang bersembunyi dan Kain mulai membasmi mereka satu persatu dengan satu serangan saja. Dalmatia di sini sangat terkejut melihat kekuatan orang yang dipilih oleh dewa dan berpikir jika mereka melawannya pasti sudah berada di akhirat saat ini. Tetapi Kain di sini akan kembali ke ibu kota untuk membawa para monster ini sebagai informasi ke Gul Petualang. Millie dan Nina di sini terkejut melihat Kain membawa banyak monster peringkat A dan S. Claude pun di sini muncul dan bertanya dari mana monster itu berasal. Kain menjelaskan bahwa semuanya berasal dari hutan, namun dia merasa ada yang jauh lebih kuat di bagian terdalam hutan tersebut. Di dalam hutan, serangga milik Dalmatia telah menemukan sesuatu, tetapi di tempat terdalam itu terdapat sosok yang memberikan intimidasi dan memberikan peringatan supaya tidak mendekat lebih jauh. Namun Seth di sini tidak akan membiarkan dirinya diintimidasi begitu saja agar tidak mempermalukan tuannya Kain. Saat mereka mencoba mendekati sumber para monster, mata Aaron di sini melihat keberadaan mereka dan segera melepaskan seluruh pasukan monster untuk menyerang manusia. Ribuan monster mulai bergerak menuju kota dan situasinya cukup gawat. Seth di sini langsung berpindah ke lokasi Kain dan memberitahu bahwa serangan besar-besaran telah dimulai. Kain di sini meminta Rudy untuk mengabari semua orang dan menyuruh Claude untuk mengumpulkan para petualang agar mereka dapat menahan monster sebelum memasuki kota. Rudy pun di sini mengatakan bahwa terlalu berbahaya jika Kain pergi sendirian. Tetapi Kain di sini menjelaskan bahwa dia memiliki rekan yang luar biasa yang kekuatannya melebihi petualang peringkat A. Seth di sini terkejut karena dia dianggap rekan oleh pilihan dewa yaitu Kain. Ia pun bersumpah akan mempertaruhkan nyawanya demi membantu Kain. Namun di saat itu tiba-tiba Tifanna muncul dan melompat ke arah Kain. Dia juga datang ke sini setelah diberitahu mengenai serangan tersebut. Tifanna berniat untuk mengikuti Kain, tetapi Kain memintanya untuk tetap tinggal di kota ini untuk melindungi rumah mereka. Mendengar itu, Tifanna berjanji bahwa dia akan melakukan apapun untuk menjaga rumah suaminya, dan Kain pun di sini pergi berlari. Seth bertanya mengapa Kain tidak menggunakan teleportasi saja, dan Kain menjelaskan bahwa tidak seorang pun di negara ini selain dirinya yang bisa menggunakan teleportasi, jadi dia meminta Seth agar menahan diri. Sementara itu, Dalmatia seorang diri berhasil menghancurkan semua naga yang muncul. Saat salah satu naga menyerang dari belakang, tiba-tiba Kain melancarkan beberapa serangan inferno untuk menghancurkan para monster di bawahnya, dan dia merasakan kehadiran yang luar biasa kuat berasal dari tengah hutan. Aaron di sini mengatakan bahwa dia sudah menunggu kehadiran Kain sebagai utusan para dewa, dan dia mengatakan bahwa permainan telah dimulai. Para monster di sini terus mengamuk di dalam hutan, namun Seth berjanji kepada Kain bahwa dia akan mengurus mereka semua, sementara Kain harus menghadapi pemimpin mereka. Seth di sini mengatakan kalau ia akan memanggil para bawahannya juga. Kain pun hanya tersenyum dan langsung pergi. Tanah di sini mulai bergetar dan para pasukan kesulitan melindungi para penduduk yang berlari menuju tembok kota. Dengan menggunakan kemampuan pencariannya, Nina di sini mendeteksi sejumlah monster yang mendekat. Millie di sini ingin membantu dan menuju ke hutan, sebab dia ingin melakukan segala yang dia bisa untuk membantu Kain walaupun hanya sedikit dan bersikap layaknya seperti seorang guru yang baik untuknya. Akhirnya mereka secara bersama-sama pergi untuk membantu Kain. Saat sedang bertarung, Seth memanggil para bawahannya yang setia. Mereka bertanya-tanya kenapa Raja Iblis memanggil keempat Jenderal Iblis di sini, tetapi mereka segera menyadari kekacauan yang sedang terjadi di sini. Seth di sini mengatakan bahwa teman sejatinya meminta bantuan, dan Jenderal Iblis di sini terkejut bahwa Raja Iblis Seth memiliki seorang teman yang luar biasa. Mereka juga di sini terkejut karena ada sosok mantan Jenderal Iblis legendaris Dalmatia yang ada di sini. Mereka di sini bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk menjalin kontrak dengan Raja Iblis. Dalmatia di sini mengatakan kalau orang tersebut adalah pilihan langsung dari para dewa. Seth di sini berjanji akan menjelaskan semuanya nanti, tetapi untuk saat ini ia membutuhkan bantuan mereka. Akhirnya mereka pun di sini segera maju melawan para monster. Sementara itu, Kain di sini terbang mengelilingi medan perang sambil meluncurkan sihir inferno. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar meluncur dan nyaris mengenainya.
Serangan kedua pun kembali diluncurkan. Namun, ketika semua mulai tenang, Kain akhirnya melihat seekor naga hitam yang menyadari bahwa itu adalah dewa jahat Aaron. Aaron di sini mulai meningkatkan kekuatannya dan menyayangkan bahwa hanya sebagian darinya yang bisa dibangkitkan karena harus meminjam tubuh dari naga ini. Ia pun di sini meluncurkan sihirnya untuk memanggil lebih banyak monster yang menuju ke kota. Semua ini hanyalah permainan baginya untuk bisa melihat apakah monster mampu melahap seluruh umat manusia. Dan dia juga penasaran berapa lama para sahabat Kain mampu bertahan dari serangan ini. Di sisi lain hutan, Claude melihat orang-orang melayang di udara, tetapi istrinya mengira bahwa ia sedang bercanda. Namun semua orang di sini melihat juga orang-orang yang benar melayang di langit. Mereka sadar bahwa mungkin orang-orang itu adalah berada di pihak Kain. Keempat Jenderal Iblis di sini mulai kewalahan menghadapi banyaknya monster, tetapi Seth menyuruh mereka agar terus bertarung di pertempuran ini supaya bisa menjadi lebih mudah untuk para manusia jika ada monster yang berhasil lolos. Nina di sini menggunakan kemampuan pencariannya dan menyadari bahwa mereka akan segera dikepung oleh para monster. Millie pun di sini berlari maju bersama saudaranya untuk melawan para monster yang akan datang. Sedangkan Kain berhadapan langsung dengan Aaron, sang dewa hiburan jahat yang merasa terganggu melihat mata Kain yang mengingatkannya kepada orang-orang yang telah menyegelnya 300 tahun lalu. Aaron di sini ingin melihat Kain menderita selama bertahun-tahun, namun kini ia memutuskan untuk mengakhirinya saat ini juga dengan meluncurkan napas naganya kepada Kain. Kain di sini nyaris terkena serangan tersebut, tetapi Aaron kembali menyerang dengan napas apinya, namun Kain di sini memakai sihir Inferno untuk menyerang balik. Sayangnya, api tersebut sama sekali tidak melukai Aaron dan dia mengatakan bahwa sihir selemah itu tidak akan bisa menyakitinya. Sementara itu, teman-teman Kain di sini mulai kewalahan melawan para monster. Tapi Claude di sini bersemangat untuk meminum sake setelah pertempuran sengit ini. Serangan Aaron di sini terus mengejar Kain dan sambil terbang, Kain di sini memanggil Haku dan Jin untuk membantunya melawan si Aaron. Awalnya mereka berhasil menghindari serangan-serangannya, tetapi kibasan ekor Aaron membuat Haku jatuh pingsan dan serangan mematikan pun telah disiapkan. Nina di sini mulai kehabisan sihirnya dan Claude bersama Millie mulai terdesak. Tepat saat Nina berhasil mengalahkan salah satu monster, seekor binatang raksasa muncul dan siap melahap Claude. Namun tombak besi menembus kepala binatang tersebut dan Tiffany di sini muncul untuk menyelamatkan mereka. Ia mengatakan bahwa bala bantuan telah tiba dari kerajaan dan mulai saat ini dia akan menjaga di garis depan bersama mereka. Claude pun berterima kasih kepadanya, namun dia bersikeras bahwa ia tidak akan membiarkannya berjuang sendirian. Haku di sini menerima serangan yang cukup hebat dan berusaha ditahan oleh Jin, dan Aaron di sini bersiap meluncurkan serangan lain untuk membakar mereka. Tetapi dia merasa terganggu karena Kain terus berusaha menyelamatkan mereka. Kain di sini segera turun untuk menahan serangan tersebut agar tidak mengenai mereka juga. Kain di sini berkata kalau dia akan melindungi teman-temannya. Karena Kain ingin membawa perdamaian dan membuat semua orang tersenyum, dia pun langsung mengaktifkan kemampuan Overlord-nya. Aaron di sini mengenali cahaya tersebut sebagai cahaya yang sama seperti sebelumnya, dan Kain pun di sini melepaskan sihir Saint Sanctuary dengan satu harapan, yaitu untuk melindungi semua orang. Saat itu, Kain di sini memohon kepada ayah dan ibunya supaya mereka bisa membeli lebih banyak kekuatan kepadanya. Namun tidak lama dari itu, Haku dan Jin menggigit Kain untuk menghentikan serangannya. Tidak lama dari itu, Seth dan Dalmatia berkata bahwa sikap Kain sungguh keterlaluan. Mereka bertanya-tanya apakah benar-benar perlu menghancurkan 10 hektar tanah subur. Namun di sini Kain berkata kalau dia hanya mencoba menghancurkan naga hitam tersebut. Mereka pun bertanya, naga hitam yang mana? Karena semuanya sudah hancur tanpa sisa. Dengan ini, kemenangan dari pihak manusia telah diraih. Dalmatia menganggap bahwa Kain adalah pilihan Tuhan yang luar biasa. Mereka pun di sini tertawa bersama sebelum pergi, dengan keyakinan bahwa Kain mungkin akan menjadi salah satu pria terhebat di masa depan. Besoknya, lagi-lagi, Raja bersama yang lainnya kembali mengomel kepada Kain karena sudah bertindak berlebihan dan menghancurkan hutan. Mereka juga di sini mengatakan kalau pilar cahaya yang terlihat dari istana, para warga bahkan sampai mengira kalau Tuhan telah turun ke dunia ini. Kain mencoba menjelaskan bahwa pilar cahaya itu seharusnya menembus naga hitam. Namun ia kembali meminta maaf karena sihir tingkat menengah yang dia gunakan tidak cukup, sehingga dia harus menggunakan sihir tingkat kaisar demi menyelesaikannya secara tuntas. Semua orang di sini kembali terkejut saat Raja Iblis dan para jenderalnya ikut membantu Kain karena mereka telah menjalin kontrak sebelumnya. Bagaimanapun juga, Kain akan menikahi putrinya Telestia. Karena prestasi itu, sang raja memutuskan untuk menganugerahkan Kain sebuah wilayah di dekat ibu kota dan membuatnya menjadi bangsawan tingkat Viskon di usia termuda di kerajaan ini. Raja di sini kemudian secara resmi memberikan wilayah Dorintol kepada Kain, dan Kain pun di sini menerimanya dengan rendah hati untuk dikelola. Kembali lagi ke kediaman Garm, mereka di sini berharap bahwa wilayah yang diberikan kepada Kain adalah di tempat lain, sebab Tiffany mengatakan bahwa Dorintol adalah kota terburuk di kerajaan ini. Tapi Kain mengatakan kalau dia tidak masalah karena hal ini bisa membuatnya lebih bersemangat karena dia ingin membangun kembali kota yang telah rusak dan membuat semua orang di sana tersenyum. Dia berharap bahwa semua orang bisa membantunya membangun kembali kota tersebut dan mereka semua menyetujuinya. Tetapi Kain diperingatkan oleh semua orang agar tidak bertindak berlebihan lagi saat membangun kota. Saat memasuki kota, para penjaga kaget dengan kartu ranking arc milik Kain.
Tidak lama dari kedatangan Kain ke kota Dorintol, sesi keburukan kota di Dorintol dikuliti habis-habisan oleh kekuatan Kain yang sangat di luar nurul. Dia memberantas korupsi, para mafia, dan membangun kota dengan kekuatan sihirnya. Bahkan Kain membuat sebuah istana besar yang lebih mewah daripada kerajaan di ibu kota. Hal itu membuat raja dan yang lainnya terkaget dan terheran-heran karena Kain mampu melakukan semua itu sendirian. Setelah itu, Kain yang sedang mengobrol dengan para tunangannya, tiba-tiba didatangi oleh Seth yang meminta tolong maksudnya, karena dia dituduh berselingkuh oleh istrinya yang ikut datang juga untuk membawa Seth kembali ke dalam penderitaan tiada akhir jika dia terbukti berselingkuh. Kain pun di sini mengatakan bahwa dia tidak membenarkan perselingkuhan. Dia menceramahi Seth kalau istrinya sudah sangat cantik ini tidak boleh dihianati. Teles dan Sil di sini sedikit menyindir Kain karena dia sendiri malah selalu mendapatkan godaan dari wanita lain dan berujung menyukainya juga. Istri Seth dan para wanita di sini sepertinya akan akur dengan cukup dekat dan mereka berharap bisa ngeteh bersama di lain waktu. Sementara itu, Kain dan Seth sepertinya merasa tidak berdaya jika menyangkut masalah soal perasaan wanita. Di sisi lain, para dewa yang memperhatikan Kain selama ini merasa kalau tindakan mereka memang sedikit berlebihan. Namun, mereka di sini tidak mempermasalahkan hal itu karena kebangkitan dari Aaron di masa yang akan datang dengan kekuatan penuhnya akan membahayakan umat manusia. Jadi, jika Kain bisa bertambah kuat, maka mereka bisa mengandalkannya lagi. Dan dengan ini pun season ke-1 anime ini berakhir, guys. Karena videonya sudah cukup panjang, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys untuk terus dukung channel ini dan berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih juga buat kalian yang udah menjadi membership di channel ini yang namanya tidak bisa admin sebutkan satu persatu. And see you next video.